Kastil Besi Hitam Bab 901, Identitas Baru Zhang Tai. Pemakaman itu tidak jauh dari kediaman Cui. Meski jalurnya bergunung-gunung, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk sampai ke sana. Selama dekade ketika Tuan Muda Cui pergi belajar keterampilan, para pelayan di kediaman Cui setia dan jujur. Mereka akan menyapu dan mempersembahkan kurban ke makam Tuan Tua dan Nyonya Tua pada setiap hari pembersihan makam. Oleh karena itu, kuburan ini rapi dan bersih. Dipimpin secara sukarela oleh Afu dan Cui Wang yang berusia 50-an dan sehat. Zhang Tai akhirnya sampai di depan pemakaman Tuan Tua dan Nyonya Tua Istana Cui setelah berjalan menyusuri jalan pegunungan selama 40-50 menit dengan santai. Pemakaman di kediaman Cui sangat bagus. Itu dikelilingi oleh pagar batu. Ada sepetak lantai batu cian di depan kuburan. Beberapa binatang berbatu yang membawa keberuntungan berdiri di kedua sisi kuburan. Berdiri di depan nisan 2-1 dan mengamati nama pasangan tua di nisan tersebut, Zhang Tai merasa agak rumit. Afu dan Cui Wang mulai menyapu kuburan dan menaruh persembahan kurban, dupa, dan lilin sebelum Zhang Tai pindah. Kamu dibunuh oleh Zhu Liang si serigala ganas. Cui Li juga dibunuh oleh Zhu Liang di gunung. Mayatnya digunakan untuk memberi makan binatang buas. Saya membunuh Zhu Liang si serigala ganas dan bertahan di dunia ini dalam penampilan dan identitas Cui Li. Di mata orang lain, aku anakmu. Oleh karena itu, aku akan melakukan koutau sebanyak 3 kali untuk kalian berdua karena karma antara keluarga Cui dan aku, pikir Zhang Tai. Menyadari bahwa Afu dan Cui Wang telah menyiapkan barang-barang dengan baik, Zhang Tai segera berlutut di depan batu nisan dan melakukan koutau 3 kali untuk mendiang pasangan tua itu. Setelah itu, Zhang Tai bangkit dan menjentikkan pakaiannya. Dia kemudian membakar kertas dupa kuning dan putih di dalam pot batu yang khusus dibangun oleh Afu dan Cui Wang di sisi kuburan. Saat mereka membakar kertas dupa itu, Afu dan Cui Wang tidak dapat menahan tangisnya. Dengan berlinang air mata di wajahnya, Afu berseru, "Tuan Tua, Nyonya Tua, tolong buka matamu. Tuan Muda telah kembali. Dia seorang ksatria sekarang. Kita akhirnya bisa membawa kemuliaan bagi leluhur kita." Mata Cui Wang juga memerah. "Ya, Tuan Muda, kita akan menunggangi kuda tinggi dan perahu emas, menjadi jenderal dan wali kota. Anda dapat diyakinkan di surga." Semua pelayan yang dibawa Zhu Liang si serigala ganas ke sini jujur dan sederhana. Di mata mereka, pasangan tua itu meninggal karena penyakit dan Tuan Muda ini sama seperti sebelumnya. Setelah Tuan Muda Cui kembali, keluarga Cui akan menjadi makmur. Tuan Muda itu baik hati, yang meningkatkan kompensasi bulanan mereka 2 kali lipat saat dia kembali. Mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik sejak saat itu. Oleh karena itu, mereka mengira telah melalui segala macam cobaan. Usai membakar kertas dupa tersebut, Afu memadamkan kilauannya menggunakan air sungai yang ada di terin. Setelah itu, dia menyemprotkannya ke sekitar kuburan. Ketika mereka akan meninggalkan pemakaman, polisi desa Jia tiba bersama Hakim Kabupaten Li dengan terengah-engah. Saat melihat Cui Li, mata Hakim daerah Li bersinar. Saat ini, Cui Li masih berkepala botak. Dengan tinggi lebih dari 2 meter, pria berotot itu seperti gunung. Menurut deskripsi yang lain, Tuan Muda Cui seharusnya berusia hampir 50 tahun. Namun, saat melihatnya, Hakim daerah Li merasa bahwa dia baru berusia sekitar 30 tahun. Pada usia 50-an, rakyat jelata akan menjadi tua. Namun, sebagai seorang ksatria, meskipun dia berusia 60 tahun, dia akan tetap terlihat muda. Cui Li masih terlalu muda, seperti matahari pagi. Yang paling membuat Hakim daerah Li terkesan adalah alisnya yang tebal dan terlihat seperti sepasang guilotin. Saat melihat mereka, Hakim daerah Li merasakan ki pembunuh yang kuat saat jantungnya berdebar kencang. Dikombinasikan dengan sosoknya yang seperti gunung, Cui Li tampak garang dan bermartabat. Di bawah sepasang guilotin, nyala api berkelap-kelip di pupilnya yang lebih menakutkan. Sebagai seorang hakim daerah, tentu saja, dia memiliki visi yang jauh lebih luas daripada polisi desa Jia. Saat melihat mata Cui Li, dia teringat topik tentang ksatria di sebuah pesta. Seorang VIP yang dibawa oleh Li Chengfeng ke pesta mengatakan bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengembangkan keterampilan rahasia senior akan terlihat istimewa. Mata adalah pintu gerbang jiwa seseorang. Banyak dari keterampilan khusus itu yang diwujudkan melalui mata. Setelah digabungkan dengan informasi yang diberikan oleh polisi desa Jia, Hakim daerah Li dapat segera menilai bahwa Cui Li telah dipromosikan menjadi seorang ksatria. Selain itu, dia menyadari bahwa Cui Li harus mengembangkan keterampilan rahasia khusus. Dia dipromosikan menjadi seorang ksatria di usia yang begitu muda. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Sebelum polisi desa Jia memperkenalkan Cui Li kepadanya, Hakim daerah Li telah membungkuk ke arah Cui Li. "Tuan Cui, saya Li Chunfeng. Hakim daerah di Kabupaten Tongguang." Karena identitas Cui Li belum dikonfirmasi, dia tidak memiliki status resmi. Oleh karena itu, Li Chunfeng tidak bisa memanggilnya Tuan.
Sebagai hakim setempat di suatu daerah, rasanya hampir tersanjung jika dia memanggil Tuan Muda Zhang Tai Cui. Tidak sopan juga memanggil namanya. Oleh karena itu, hakim daerah Li langsung memanggil Zhang Tai Tuan Cui. Sebagai pejabat sipil di negara Taixia, jika dia memanggil seorang ksatria tuan, dia menunjukkan rasa hormatnya kepada ksatria tersebut dengan alasan tidak kehilangan mukanya. Hakim daerah Li, Zhang Tai tersenyum sambil mengangguk dengan sikap tidak sombong dan tidak bersemangat. Di hadapan seorang ksatria, seorang hakim daerah bukanlah apa-apa. Mereka sepenuhnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Kecuali mereka akrab satu sama lain atau berteman, interaksi mereka yang penuh gairah akan membuat orang terkejut. Sikap Zhang Tai memperkuat keyakinan hakim daerah Li. Setelah menyapa Zhang Tai, hakim daerah Li berjalan ke depan pasangan tua itu dan membungkuk 3 kali. Pada saat yang sama, dia berkata, dengan seorang putra yang berbakti, nenek moyang Anda akan merasa mulia, keluar dari desa kami, bakat tersebut akan melimpahkan karunia-Nya ke satu daerah. Hari ini, saya mengapresiasi pasangan tua Cui atas nama lebih dari 800.000 rakyat jelata di Kabupaten Tongguang. Terima kasih kepada ayah yang kejam dan ibu yang baik hati, terima kasih telah membina ksatria pertama dan berkontribusi pada gerbang peringatan pertama yang kuat untuk Kabupaten Tongguang. Gerbang peringatan yang kuat ini akan digunakan untuk mendidik anak cucu kita dan membuat penduduk desa kita mulia. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak, hakim daerah Li ini benar-benar berbakat. Bagian lisannya terdengar sangat bagus. Dia pasti seorang sarjana sejati. Hakim daerah Li, polisi desa Jia, karena Anda datang jauh-jauh dari kaki gunung, Anda pasti lelah. Bagaimana kalau minum secangkir teh segar di rumah saya? Hakim daerah Li tersenyum sambil menangkupkan tangannya sekali lagi, maaf merepotkanmu. Melihat sikap hakim negara Li terhadap Tuan Muda Cui, polisi desa Jia yang telah menyaksikan Cui Li tumbuh dewasa dan selalu merasa menjadi seorang penatua menjadi lebih baik hati juga. Mereka kemudian menuruni bukit sekali lagi. Dibandingkan dengan cara mereka mendaki gunung, mereka merasa jauh lebih santai saat menuruni bukit. Hakim daerah Li bergerak dengan mantap dan penuh semangat, bahkan bisa menandingi anak-anak muda. Di tengah-tengah 4 orang tersebut, Zhang Tai mengobrol dengan hakim daerah Li dengan cara yang sangat santai. Hakim daerah Li, Anda sudah dipromosikan ke tingkat 7? Zhang Tai bertanya. Saya merasa sangat malu, saya memiliki bakat yang buruk dalam berkultivasi. Setelah mencapai tingkat 6, saya hampir tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya hanya bisa belajar cara mengelola orang dan menjadi pejabat Taixia. Setelah bertahun-tahun, saya melaluinya. Berkultivasi terus-menerus, saya hanya menyalakan lebih dari 10 titik lonjakan. Saya baru saja dipromosikan ke LV 7 tahun lalu. Oleh karena itu, saya merasa malu untuk memamerkannya di depan Tuan Cui. Hakim Kabupaten Li berkata dengan rendah hati. Saat berada di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai mendengar bahwa hakim daerah adalah pejabat dengan pangkat paling rendah di negara Taixia, yang seharusnya dipegang oleh petarung di atas LV6. Saat berada di Yuzhou, karena Zhang Tai tidak menyentuh pejabat dasar tersebut, maka dia masih tetap menjabat. Meragukan aturan itu, ketika dia datang ke sini, dia menemukan itu nyata. Aturan ini hanya berlaku untuk Kabupaten Taixia. Tidak ada negara atau wilayah lain yang dapat memenuhi dan mematuhi standar seleksi talenta seperti itu. Di anak benua Wei, seorang pejuang LV6 sudah menjadi perwira akar rumput di satu peleton pasukan masing-masing negara. Meskipun hakim wilayah Li terlihat seperti seorang sarjana, setelah naik pangkat ke tingkat 7, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 10 pria tangguh dan pencuri tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Bahkan 3-5 petarung LV mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Di sekolah-sekolah di seluruh negara Taixia, buku dan keterampilan militer dimakzulkan pada saat yang bersamaan. Mode pendidikan ini telah dilakukan selama ribuan tahun. Jika seseorang menilai sejarah masyarakat Hua dari sudut pandang pendidikan murni, ia akan menemukan sebuah hukum di semua dinasti di mana para cendekiawan membawa busur dan baut dan para penyair membawa pedang di punggung mereka, akan ada banyak talenta dan pahlawan yang menyebabkan dinasti tak tertandingi. Sebaliknya, semua dinasti yang meninggalkan pola pendidikan akan mengalami kemunduran secara bertahap. Pihak-pihak yang lebih mementingkan kepentingan militer dibandingkan kebudayaan secara bertahap akan mengalami kekacauan internal. Pada dinasti-dinasti tersebut, perwira militer akan diprioritaskan sementara dinasti-dinasti tersebut akan melakukan ekspedisi hukuman ke segala arah, menyebabkan negara-negara Hua satu demi satu. Namun, tidak ada satupun dinasti yang bisa bertahan lama. Dinasti-dinasti yang lebih menghargai budaya dibandingkan militer akan bertahan lebih lama. Namun, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah dinasti tersebut akan diserang oleh orang asing, sehingga menyebabkan bencana besar. Seringkali, orang Hua hampir dimusnahkan. Masa depan suatu negara dapat dinilai dari pendidikannya saat ini. Mereka yang lebih menghargai militer daripada budaya akan menjadi kacau, sementara mereka yang lebih menghargai budaya dibandingkan militer akan semakin lemah dan akhirnya dimusnahkan.
Hanya dengan menggabungkan militer dengan budaya, suatu negara dapat terus-menerus sejahtera. Kebijakan nasional negara Taixia adalah menggabungkan militer dengan budaya, yang telah dituangkan dalam hukum negara Taixia sebagai esensi pendidikan. Setelah kembali ke kediaman Cui, polisi desa Jia menemukan alasan untuk pergi terlebih dahulu. Akhirnya, hanya hakim daerah Li dan Zhang Tai yang tinggal di istana dan meminum teh musim semi, yang dipetik dari perkebunan teh pribadi Cui di gunung. Saya ingin tahu sekte mana yang diikuti Tuan Cui beberapa tahun ini sebelum dipromosikan menjadi seorang ksatria? Hakim daerah Li bertanya pada Zhang Tai sambil meminum teh. Terlalu sulit untuk bergabung dengan sekte teratas manapun, yang membutuhkan bakat luar biasa dan latar belakang yang dalam. Zhang Tai menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Aku sama sekali belum bergabung dengan sekte manapun. Aku baru saja belajar dari tokoh-tokoh besar di gunung dan sungai yang terkenal. Kemudian, karena keberuntungan, aku mendapatkan pengalaman yang luar biasa di gunung yang terkenal dan bertemu dengan sebuah gua, di mana seorang ksatria mati bersila. Saya memperoleh keterampilan rahasia dan beberapa pil dari gua. Setelah itu, saya berkultivasi selama lebih dari 10 tahun sebelum berpromosi menjadi seorang ksatria. Zhang Tai membuang penjelasan yang sudah lama dia persiapkan. Penjelasan ini hampir nyata. Jika Li Chunfeng benar-benar ingin menyelidiki gua tersebut, Zhang Tai dapat membawanya ke gua tempat dia mendapatkan sutra naga api untuk menghilangkan semua keraguannya. Hakim daerah Li tercengang mendengar jawaban Zhang Tai. Bahkan di negara Taixia, ini juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Dia tidak membayangkan hal itu bisa terjadi pada Cui Li yang tinggal di kota Liuying di bawah pemerintahannya. Kalau begitu, apa rencanamu, Tuan Cui? Seperti dalam perang suci, sebagai seorang ksatria, tentu saja, saya harus mengabdi pada negara. Saya harus melawan iblis di tempat paling berbahaya. Zhang Tai menjawab dengan murah hati dan penuh ambisi, aku akan tinggal di rumah selama beberapa hari. Setelah mempersembahkan korban kepada orang tuaku dan mengunjungi penduduk desa, aku akan pergi ke alam elemen tanah untuk melawan iblis. Betapa heroiknya Anda, Tuan Cui. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pahlawan. Sayangnya, kekuatan tempur saya buruk. Jika tidak, jika saya bisa naik pangkat menjadi seorang ksatria, saya pasti akan belajar dari Tuan Cui dan melawan iblis di medan perang. Medan perang? Hakim daerah Li menepuk meja karena kegirangan. Karena hakim daerah Li ada di sini, ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong, selama saya bisa melakukannya. Pejabat rendahan ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Sambil menyentuh kepalanya yang botak, Zhang Tai berkata dengan suara yang sangat heroik dan kasar, setelah aku pergi. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Karena para pelayan setia ini semakin tua dan tidak memiliki kerabat. Jika ada yang salah dengan mereka, tolong jaga mereka kalau mereka diintimidasi oleh orang lain di usia senja. Jangan khawatir tentang itu. Aku bisa melakukannya. Hakim daerah Li langsung menjanjikannya. Karena ini adalah kesempatan langka baginya untuk berkenalan dengan seorang ksatria, tentu saja, dia tidak akan pernah menolaknya. Terima kasih. Setelah kembali ke kota Liuying dan memperbaiki identitasnya sebagai Cui Li, Zhang Tai menjadi tenang dalam hatinya. Hanya setelah tinggal sebentar di kediaman Cui, Hakim Kabupaten Li meninggalkan kota Liuying. Setelah memastikan identitas Zhang Tai sebagai seorang ksatria, Hakim daerah Li kembali ke daerah tersebut dengan kendaraan. Dia menulis dokumen pada hari yang sama. Dia kemudian mengirim dokumen tersebut ke kota Zeyun. Karena Kabupaten Tongguang adalah milik kota Zeyun, setelah memastikan fakta bahwa ada seorang ksatria di kota Liuying di Kabupaten Tongguang. Tentu saja, dia perlu memberitahu wali kota sesegera mungkin. Itu juga merupakan peristiwa besar bagi kota Zeyun. Setelah wali kota Zeyun terkejut, berita bahwa Cui Li, tuan muda keluarga Cui di kota Liuying telah dipromosikan menjadi seorang ksatria menyebar ke seluruh kaki Gunung Naga melingkar secara resmi sekaligus. Dalam beberapa hari berikutnya, polisi desa Jia dan penduduk desa di kota Liuying merasa bahwa seluruh kota Liuying telah menjadi pasar sayur karena semua tokoh berpengaruh dalam radius ratusan mil persegi berdatangan ke kota Liuying seperti pergi ke pasar. Mereka semua ada di sini untuk berkunjung ke kediaman Cui secara berurutan. Konon hadiah mereka telah memenuhi gudang kediaman Cui. Kota Liuying yang terpencil belum pernah semegah ini sebelumnya. Setelah riuh selama beberapa hari, beberapa warga di kota Liuying melihat nyala api melesat ke langit pada suatu malam. Pada hari kedua, ketika para pengunjung menunggu di luar gerbang kediaman Cui, mereka mendengar berita, Tuan Muda Cui telah pergi tadi malam. Kastil Besi Hitam Bab 902, Rencana Baru Zhang Tai. Setelah meninggalkan kota Liuying pada malam tanggal 7 Juni, Zhang Tai tiba di kota Ailian yang berjarak 3.500 mil dari kota Liuying pada tanggal 9 Juni dengan kecepatan sedang. Kota Ailian adalah kota kelas A, yang merupakan pusat lalu lintas yang menghubungkan Provinsi Yongzhou dengan Provinsi Barat di negara Taixia. Artinya, orang dapat membeli tiket pesawat untuk tiba di provinsi manapun di bagian barat negara Taixia dari kota Ailian.
Zhang Tai akan pergi ke Force Province. Berada di barat laut negara Taixia, Provinsi Force berjarak hampir 150.000 mil dari Provinsi Yongzhou. Sebagai salah satu dari 36 provinsi teratas di negara Taixia, Provinsi Force adalah provinsi militer penting di negara Taixia. Pintu masuk menuju alam elemen tanah berada di Provinsi Force. Bahkan di seluruh dunia manusia, Force Province adalah salah satu tempat manusia paling menonjol, apalagi di negara Taixia. Masing-masing dari 4 kekuatan teratas di negara Taixia memiliki pasukan yang kuat di Provinsi Force. Selain itu, ada lebih dari 1,5 miliar tentara reguler di Force Province. Dari situlah ia mendapatkan namanya. Maskapai penerbangan dari kota Ailian di Provinsi Yongzhou ke Provinsi Force hanya dioperasikan seminggu sekali. Ketika Zhang Tai tiba di kota Ailian, tersisa 3 hari lagi untuk pesawat kedua berangkat. Zhang Tai menghabiskan 268 koin emas untuk membeli tiket kapal kabin tempat berlabuh super mewah dari kota Ailian ke Provinsi Force. Setelah itu, ia menetap di sebuah hotel di bandara barat kota Ailian dan mulai berkultivasi di sana. Purgatory Samsara membenarkan dugaan Zhang Tai di zaman kuno. Selain matriks pengumpulan elemen, orang-orang telah mengembangkan metode untuk menyerap 4 elemen dengan efisiensi yang lebih tinggi. Setelah menguasai Purgatory Samsara, Zhang Tai meningkatkan efisiensi penyerapannya sebanyak 3 kali sekaligus. Sebelumnya, Zhang Tai memerlukan waktu 2 jam untuk menghabiskan kristal elemen tanah. Sekarang, dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menghabiskan 1 kristal elemen tanah berkualitas tinggi. Tentu saja, efisiensi setinggi itu didasarkan pada efek dari 18 tangan spiritualnya pada saat yang bersamaan. Selain Zhang Tai, tidak ada orang lain yang bisa menyerap kristal elemen tanah dengan kecepatan luar biasa. Bahkan tuannya Zhao Yuan mungkin tidak akan melakukannya. Keterampilan satu pikiran untuk berbagai tujuan yang begitu kuat hanya dimiliki oleh Zhang Tai. Dengan efisiensi setinggi itu, Zhang Tai dapat menyerap lebih dari 40 kristal elemen tanah setiap hari dengan alasan melakukan upaya penuh dalam budidaya. Dalam kondisi ini, Zhang Tai bisa menyalakan satu skala dalam waktu sekitar 8 hari. Karena peningkatan kecepatan kultivasi dan konsumsi kristal elemen tanah yang tiba-tiba, Zhang Tai akhirnya melihat secercah harapan dalam membentuk cakra kedua Raja Rock Sutra yang rumit. Total persediaan kristal elemen tanah milik Zhang Tai berjumlah lebih dari 9.000 buah, sehingga dia tidak mampu menyalakan 30 timbangan. Meskipun dia telah menggunakan semua kristal yang dimilikinya, perjalanan masih panjang sebelum menyalakan cakra kedua. Oleh karena itu, Zhang Tai memilih untuk mencoba di bidang elemen tanah. Sebenarnya, Zhang Tai hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk terbang ke Provinsi Force dari Provinsi Yongzhou sendiri. Namun, Zhang Tai tidak ingin membuat masalah di saat kritis seperti ini. Oleh karena itu, dia memilih pesawat tersebut. Kapal udara publik tercepat di negara Taixia memerlukan waktu hampir 4 bulan untuk tiba di Provinsi Force dari Provinsi Yongzhou, ditambah waktu penyediaan dalam perjalanan. Zhang Tai berencana berkultivasi selama periode ini. Pada tanggal 12 Juni setelah menyerap lebih dari 120 kristal elemen tanah dalam 3 hari, Zhang Tai memeriksa ruangan di pagi hari dan tiba di pintu masuk bawah tanah pesawatnya tepat waktu. Hanya ada satu terowongan menuju ke tanah. 2 pramugari cantik sedang memeriksa tiket di pintu masuk terowongan. Tidak ada antrian panjang di terowongan. Tinggi badan dan sosok Zhang Tai membuatnya sangat menarik perhatian saat dia tiba di sana. "Pak, tolong tunjukkan tiket pesawat Anda." Saat tiba giliran Zhang Tai menyerahkan tiket pesawat super mewahnya kepada pramugari sambil melihat senyum manisnya. Setelah memeriksanya, pramugari melubangi tiket dan mengembalikannya kepada Zhang Tai. Sementara itu, dia mengingatkan Zhang Tai, "Tolong simpan tiketmu." Sebelum pesawat itu berangkat, ada satu pos pemeriksaan lagi di pesawat itu. Zhang Tai mengangguk dengan tampan. "Apakah Anda memerlukan bagasi check-in?" Pramugari itu bertanya pada Zhang Tai sambil melirik koper militer sederhana di tangan Zhang Tai. Meskipun barang bawaan militernya tidak kecil, namun tas itu seperti tas sekolah anak-anak di tangan Zhang Tai. Tentu saja, Zhang Tai membawa benda teleportasi luar angkasanya, namun, itu terlalu mencolok, terutama bagi seorang ksatria yang tidak terkenal. Selain itu, jika terjadi masalah, Zhang Tai tidak menunjukkan benda teleportasi luar angkasa miliknya. Sebaliknya, ia hanya membawa koper militer yang berisi beberapa pakaian dan sepatu cadangan. Meskipun para ksatria harus menyiapkan pakaian cadangan jika menakut-nakuti orang karena bau busuk setelah diperlakukan sebagai pengemis. Sekarang karena dia tidak ingin menunjukkan benda teleportasi luar angkasanya, Zhang Tai harus membawa keperluan tersebut. "Tidak perlu, terima kasih. Jika demikian, silakan naik pesawat dari sisi ini. Tempat tidur kabin Anda adalah surgawi nomor 17. Selamat pelayaran." Sambil memegang barang bawaannya, Zhang Tai berjalan ke tanah melalui terowongan. Tepat di darat, ada sebuah pesawat besar berwarna biru keras di pintu keluar terowongan.
Itu sangat besar, bahkan pesawat tingkat kemarahan di Istana Huaiyuan hanya berukuran setengahnya. Selain itu, dibandingkan dengan pesawat tingkat kemarahan, kantung udara pesawat ini sangat istimewa. Kantung udara pada umumnya akan terlihat penuh setelah diisi gas, namun, kantung udara ini menyusut dengan kerutan di permukaannya seperti bulu akordeon. Zhang Tai memperhatikan pesawat ini sebentar. Ini adalah pesawat paling teknis di dunia pesawat vakum. Kantung udara pada pesawat biasa biasanya diisi dengan gas yang lebih ringan dari udara. Namun, kantung udara dari pesawat vakum berada dalam kondisi vakum. Ia terbang karena efek mengambang yang disebabkan oleh kantung udara vakum. Selain kapasitas muatan yang lebih besar, kapal udara vakum dapat terbang lebih lama dibandingkan kapal udara biasa. Tentu saja diperlukan teknologi yang lebih maju. Di zaman ini, selain negara Taixia, tidak ada negara manusia lain yang mampu memproduksi pesawat vakum. Menghadapi persaingan ketat industri pembuatan kapal udara di negara Taixia, pabrik kapal udara kecil milik Zhang Ping harus bangkrut. Setelah mengamati pesawat besar itu sebentar, Zhang Tai memasuki kabin dengan barang bawaannya. Kastil besi hitam bab 903 tiba di Force Province. Kabin yang disebut sebagai kabin berlabuh super mewah N pukul 017 surgawi tidak akan pernah bisa menandingi kabin pesawat pribadi Zhang Tai. Kabin tempat berlabuh ini hanya luasnya sekitar 10 meter persegi. Itu hanya berisi tempat tidur, meja, dan kamar mandi kecil yang independen. Ada rasa lavender yang membayang. Selain pribadi dan bersih, ruangan ini tidak ada bedanya dengan asrama single biasa. Tentu saja, asrama tunggal seperti itu sudah sangat mewah dengan alat lalu lintas jarak jauh seperti pesawat udara. Air di kabin tempat berlabuh disuplai secara kuantitatif setiap hari. Setelah bekal sehari-hari habis, penumpang tidak akan mendapat uang lagi pada hari itu juga. Fungsi mandi di kamar kecil tidak tersedia selama waktu normal, hanya ketika pesawat mendarat untuk pasokan dan dihubungkan ke pipa air di bandara barulah kepala pancuran dapat berfungsi. Waktu pendaratan rata-rata pesawat tersebut adalah 5 hari. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bisa mandi sekali dalam 5 hari. Pesawat itu menyediakan makan 3 kali sehari, namun, penumpang harus menikmati makanan pada waktu yang telah ditentukan di ruang makan karena ruang makan akan tutup kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Jika mereka ingin minum sesuatu, mereka harus mengkonsumsinya di bar, yang beroperasi sepanjang waktu di dalam pesawat. Semua minuman dan makanan ringan di bar tidak gratis. Jika cuaca memungkinkan, observasi di pesawat akan buka 14 jam sehari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Penumpang dilarang memasuki ruang kargo, tempat tinggal kru, dan ruang kerja di pesawat tersebut. Kebakaran dilarang di dalam pesawat, yang juga merupakan peraturan universal di seluruh negara Taixia. Asap hanya diperbolehkan di observasi dan area bar. Penumpang dapat menyewa brankas untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Jika tidak, jika penumpang kehilangan barang berharganya, pesawat tersebut tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, ETM pesawat tersebut adalah tanggal 5 Oktober. Jika mengalami force majeure karena cuaca atau kesalahan mekanis, pesawat tersebut mungkin akan tiba di Force Province nanti. Setelah memasuki kamar pribadinya, Zhang Tai mengambil papan pengumuman penumpang di ruangan itu dan membaca perkenalan di sana. Semua perkenalan di atas adalah perawatan yang bisa dinikmati Zhang Tai dengan harga 268 koin emas. Namun, Zhang Tai tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya perlu berkultivasi dengan tenang di pesawat. Oleh karena itu, Zhang Tai pada dasarnya puas dengan asrama kecil ini. Satu-satunya masalah adalah tinggi badannya. Setiap kali Zhang Tai berdiri, kepalanya hampir menyentuh langit-langit dengan jarak kurang dari 20 cm. Oleh karena itu, dia merasa sedikit tertekan. Loker berada di bawah tempat tidur dan terhubung dengan tempat tidur. Setelah melihat-lihat perabotan di kabin tempat tidur, Zhang Tai membuka loker di bawah tempat tidurnya dan memasukkan barang bawaannya ke dalamnya. Beberapa menit kemudian, pasangan pertama naik ke pesawat, diikuti oleh 2 orang berseragam pemburu hadiah dan mulai memeriksa tiket satu persatu sesuai rutinitas. Meskipun Zhang Tai tidak keluar dari kabin tempat berlabuhnya, saat kedua pemburu hadiah itu menaiki kendaraan, Zhang Tai sudah mengetahui hal itu. Setelah mendengar ketukan tersebut, Zhang Tai membuka pintu palka dengan tatapan tenang dan melihat teman pertama dan 2 pemburu hadiah berdiri di luar pintu palka. "Tuan, tolong tunjukkan tiket Anda." Tak lama setelah permintaan pasangan pertama, Zhang Tai menyerahkan tiketnya kepada pasangan pertama. Kedua pemburu hadiah itu memandang Zhang dari atas ke bawah dengan serius, salah satu dari mereka bahkan menundukkan kepala untuk memeriksa surat perintah penangkapan di tangannya. Dengan memanfaatkan tinggi badannya, Zhang Tai dapat melihat isi perintah penangkapan dengan jelas. Gambar pertama pada perintah penangkapan sangat mirip dengan tampilan asli Zhang Tai. Sementara 20 gambar aneh lainnya di dalamnya adalah gambar penjahat penting dalam daftar orang yang dicari yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Negara Taixia.
Gambar-gambar penjahat penting di negara Taixia akan dipajang di luar gerbang semua kota. Di hotel-hotel dan pelabuhan-pelabuhan penting di seluruh negara Taixia untuk dikenali dalam waktu 3 bulan setelah kejahatan mereka terkonfirmasi atau dalam setengah tahun pertama setelah mereka melarikan diri ketika mereka mungkin akan melarikan diri. Mudah ditangkap. Karena luasnya wilayah dan populasi di negara Taixia, terdapat banyak penjahat biasa yang tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan khusus tersebut. Gambar penjahat biasa hanya dapat dilihat di pavilion kecerahan atau arsip lembaga peradilan. Hanya mereka yang kejahatannya telah mengejutkan suatu wilayah yang dapat menikmati perlakuan seperti itu hingga dikenal di seluruh negara Taixia dalam waktu setengah tahun setelah kejahatan mereka. Sebagai mantan dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, saat melihat perintah penangkapan, Zhang Tai tahu bahwa tidak ada orang yang melakukan kejahatan lebih penting daripada dirinya dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, citranya menduduki peringkat teratas dalam perintah penangkapan. Zhang Tai memiliki kumis yang lebat. Setelah menatap kumis, akar telinga, dan rahang bawah Zhang Tai dengan cermat, kedua pemburu hadiah itu mengangguk. Teman pertama kemudian memberikan tiket kembali ke Zhang Tai. Semoga perjalananmu menyenangkan, Tuan. Kelompok yang terdiri dari 3 orang kemudian pindah ke kabin tempat tidur berikutnya. Setelah mengambil tiket, Zhang Tai menutup pintu. Setelah itu, sambil menyentuh kumisnya, Zhang Tai tersenyum. Di antara semua topeng yang menyamar, selalu ada celah di janggut. Oleh karena itu, topeng penyamaran yang umum tidak akan memiliki janggut. Kedua pemburu hadiah itu juga mengamati kumis Zhang Tai dengan cermat. Mengingat hal ini, mereka harus berpengalaman. Setelah menutup pintu, Zhang Tai datang ke samping tempat tidur dan melepas sepatunya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur dan mengeluarkan kristal elemen tanah dari kastil besi hitam. Setengah jam kemudian, kedua pemburu hadiah itu meninggalkan pesawat. Setelah itu, semua pintu palka pesawat ditutup. Dengan sedikit kejutan, pesawat itu mulai lepas landas. Zhang Tai telah menyerap kristal elemen tanah yang pertama dan mengeluarkan kristal elemen tanah yang kedua. Ketika pesawat vakum besar berangkat ke Force Province, Zhang Tai memulai babak baru budidayanya. Zhang Tai bisa menikmati makanan dari Castle of Black Iron dengan sangat baik di kabin tempat berlabuh, namun, jika ragu, dia akan keluar dari kabin tempat tidurnya pada siang hari dan makan siang di ruang makan setiap hari. Setelah itu, dia akan kembali ke kabin tempat tidurnya untuk melanjutkan budidayanya. Dia bahkan tidak mau pergi ke deobservasi. Dalam kondisi berpikiran tunggal, Zhang Tai akan mengonsumsi 40 kristal elemen tanah dalam 20 jam setiap hari. Adapun sisa 4 jam sehari, dia akan tidur nyenyak selama 2 jam, makan dan buang air besar selama 1 jam, dan melatih keterampilan bertarung sutra naga api dalam situasi munculnya kembali masalah selama 1 jam. Zhang Tai baru saja memasuki budidaya di tempat yang kecil dengan cara ini. Penampilan Zhang Tai yang garang dan sosoknya yang kokoh akan membuat orang merasa tertekan dimanapun dia berada di pesawat tersebut. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berani berbicara dengannya ketika dia keluar dari pintu palka untuk makan siang. Dengan memanfaatkan alasan ini, Zhang Tai merasa lebih tenang dan bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Tumpukan besar kristal elemen tanah yang dijarah Zhang Tai dari anak benua Wei juga mulai dikonsumsi dengan cepat. 5 hari kemudian, ketika pesawat itu mendarat untuk persediaan pertama, Zhang Tai sudah menyalakan skala ke-15 di pelat kristal kesatrianya. Sejak saat itu, Zhang Tai akan menyalakan satu skala setiap 8 hari. Karena dia begitu berbakti, dia hampir melupakan keberadaan waktu. Pesawat vakum terbang di atas prefektur dan pegunungan dan bergerak menuju Force Province. Zhang Tai baru saja menghabiskan kristal elemen tanahnya dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu. Perintah penangkapan Zhang Tai, Zhang Musen, mantan dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou masih berlaku. Warna tanah di bawahnya berangsur-angsur berubah dari hijau menjadi kuning. Hingga suatu hari, ketukan akhirnya terdengar dari pintu kabin tempat berlabuh surgawi nomor 17. Sebuah suara terdengar di luar pintu, "Tuan, kendaraan akan tiba di benteng pertempuran Guntur di Provinsi Force dalam 1 jam. Harap simpan barang-barang Anda dan bersiaplah untuk turun." Setelah mendengar suaranya, Zhang Tai, yang sedang menyerap kristal elemen tanah dengan bersila di tempat tidurnya, membuka matanya dengan cahaya merah yang berkedip-kedip. "Oke, terima kasih," jawab Zhang Tai. Setelah menyingkirkan kristal elemen tanah itu, Zhang Tai turun dari tempat tidur dan memakai sepatunya. Dia kemudian mengendurkan anggota tubuhnya dan mengeluarkan barang bawaan militer dari loker di bawah tempat tidur. Sambil membawanya di punggungnya, Zhang Tai membuka pintu dan keluar dengan tenang. Memo kalender di lorong di luar kabin tempat berlabuh menandai tanggal dengan jelas. Tanggal 7 Oktober tahun ke-900 kalender besi hitam. Waktu kedatangan sebenarnya adalah 2 hari lebih lambat dari perkiraan waktu kedatangan karena pesawat tersebut mengalami badai petir hebat ketika melewati Provinsi Guangzhou 2 bulan lalu. Demi keamanan, pesawat tersebut tinggal 2 hari lagi di Provinsi Guangzhou.
Seperti biasa, banyak penumpang yang berkumpul di dek observasi dan menyaksikan pemandangan di bawah setelah mendengar bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan. Dengan membawa barang bawaan militer di punggungnya, Zhang Tai juga datang ke dek observasi. Saat melihat seorang pria berotot, meski agak ramai di dek observasi, orang-orang di depannya masih buru-buru memberi jalan kepada Zhang Tai. Saat melihat pria sebesar itu, mereka tahu bahwa dia licik. Dia mungkin berada di sini untuk bergabung dengan tentara. Ketika mereka telah tiba di tempat tujuan, jika mereka dipatahkan olehnya, itu akan sangat disayangkan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menaiki dek observasi pesawat ini. Seluruh tanah di bawahnya berwarna emas, yang menandakan bahwa musim panen telah tiba. Ditutupi dengan daun maple yang menyala-nyala, pegunungan di kejauhan tampak terbakar. Yang ada hanya benteng pertempuran, bukan kota di daratan. Wow, apakah ini Force Province? Ditutupi dengan benteng pertempuran, seorang penumpang yang pertama kali datang ke Force Province berseru. Dikatakan bahwa benteng pertempuran terbesar di Force Province dapat menandingi kota kelas A, semua rakyat jelata dan pabrik berada di benteng pertempuran. Mereka mulai berdiskusi tentang itu. Zhang Tai datang ke pagar pembatas dek observasi dan segera melompat ke udara. Gerakan berbahaya seperti itu menimbulkan seruan dari sekitar, apakah pria tangguh ini mencari kematian? Setelah itu, semua orang menjadi tercengang ketika mereka menemukan lelaki tangguh itu terbang seperti burung, bukannya turun. Setelah beberapa saat, dia bahkan melayang di udara. Seorang ksatria, pria tangguh itu adalah seorang ksatria? Aku tidak pernah membayangkan ada seorang ksatria di antara kita. Pesawat itu menjadi gempar. Zhang Tai mengabaikan keributan mereka, sebaliknya, setelah mengetahui arahnya, dia terbang menuju arah terbenamnya matahari. Sambil membawa barang bawaan militer berwarna hijau rumput, dalam beberapa detik, Zhang Tai telah menghilang di hadapan para penumpang. Kastil besi hitam bab 904, gemuruh yang bergulir. Sungguh provinsi kekuatan. Setelah meninggalkan pesawat itu kurang dari 20 menit, Zhang Tai telah melihat setidaknya 10 ksatria di langit. Sebagian besar dari mereka baru saja melewatinya, sementara dua lainnya terbang ke arah barat laut seperti dia. Para ksatria tidak merasa aneh melihat jenis mereka yang sama, itu seperti bertemu satu sama lain di jalan dengan mobil. Oleh karena itu, mereka tidak saling memuji. Sebaliknya, mereka hanya bergegas melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Selain para ksatria, saat Zhang Tai terbang ke arah barat, dia melihat semakin banyak kapal udara pertempuran di langit. Benteng pertempuran besar, barak dan kelompok panzer yang beroperasi di alam liar dapat dilihat di mana-mana di bawah. Ketika Zhang Tai berada di teater operasi Selne, benteng pertempuran kristal di negeri Jinyun adalah yang terbesar di sana. Namun, pada saat ini, tepat di bawah kaki Zhang Tai, Zhang Tai bisa melihat benteng pertempuran yang lebih besar setiap 70 mil. Benteng pertempuran yang lebih besar dan lebih suram itu seperti binatang buas yang merayap di tanah dengan tenang. Kapal udara akan mendarat di benteng pertempuran dari waktu ke waktu. Saat matahari terbenam, pijaran cahaya di kaki langit berubah menjadi lebih cemerlang. Setelah sekitar 2 jam penerbangan, Zhang Tai dengan santai melintasi hampir 1000 mil. Ketika semakin banyak ksatria muncul di langit, Zhang Tai tahu bahwa dia telah tiba di tujuannya. Sebuah perahu udara terapung besar terbang 1000 meter di atas Zhang Tai. Zhang Tai berbalik dan melihat 4 pria dan 2 wanita berdiri di haluan dan melihat ke kejauhan. Keenam orang itu tampak berbeda. Ada yang membawa panah dan baut, ada pula yang membawa pedang. Dengan ki yang dalam, mereka melihat ke kejauhan dan membicarakan sesuatu. Airboat terapung itu tidak bergerak terlalu cepat sementara sebuah bendera besar bergoyang tertiup angin di tengah-tengah airboat dengan 2 karakter besar di atasnya Tianlu. Zhang Tai terkejut sesaat, klan Zhang dari istana Tianlu. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia bisa bertemu dengan klan terkemuka yang bermarga Zhang. Mengingat airboat yang tidak lebih kecil dari kendaraan eksklusif Komandan Cheng, Zhang Tai tahu bahwa keluarga Zhang di istana Tianlu pastilah hebat. Zhang Tai berbalik dan melihat perahu udara besar itu. Setelah merasakan pandangan Zhang Tai, 6 orang di haluan berbalik pada saat yang sama dan melirik Zhang Tai. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai bukanlah sosok yang istimewa, melainkan sosok tegap dengan kepala botak, maka mereka mengabaikannya. Pada saat ini, semakin banyak ksatria muncul di langit. Dalam pandangan Zhang Tai bisa melihat lebih dari 20 ksatria terbang bersamanya. Perahu udara lain terbang ke arahnya dari jauh. Setelah terbang selama 10 menit lagi, Zhang Tai merasakan arus panas yang semakin kuat dan berputar, yang telah sepenuhnya menembus batas arus panas naik yang disebabkan oleh fitur geografis di darat. Kecuali para ksatria dan kapal udara, tidak ada kapal udara yang bisa diam di lingkungan yang begitu parah. Mereka yang menyukai pesawat layang dan tidak takut mati bisa mencobanya di sini. Setelah merasakan arus panas, kapal-kapal udara dan ksatria di depan Zhang Tai naik ke ketinggian di atas 15.000 meter dari ketinggian ribuan meter pada saat yang sama. Tepat di bawah, Zhang Tai melihat pintu masuk gelap gulita menuju dunia bawah tanah.
Pintu masuknya begitu besar sehingga diameternya lebih dari 150 mil. Dari ketinggian tampak seperti corong besar. Dibandingkan dengan itu, pintu masuk Gua Naga seperti wijen ke batu kilangan. Seperti yang diketahui Zhang Tai, itu adalah pintu masuk ke alam elemen tanah. Corong besar ini bernafas, tepatnya menghembuskan napas. Arus panas bertiup keluar dari lubang hitam besar seukuran corong, menyebabkan perubahan udara dalam radius puluhan ribu mil persegi. Tepat di tengah pintu masuk besar, topan seluas 70 mil persegi berputar berlawanan arah jarum jam seperti badai, yang sangat mengejutkan. Berdiri di atas ketinggian 10.000 meter di udara, Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan 3 perahu udara dan lebih dari 100 titik hitam di lingkungan di atas 10.000 meter. Semuanya sedang melihat ke bawah ke pintu masuk topan dengan tenang dan menunggu kemungkinan kesempatan untuk memasukinya. Termasuk Zhang Tai. Secara kebetulan, kapal udara terapung milik keluarga Zhang di Istana Tianlu juga melayang tidak jauh dari Zhang Tai. Arus panas terus-menerus berhembus keluar dari pintu masuk alam elemen tanah. Setelah mencapai titik tertinggi di troposfer, mereka menyebar ke segala arah. Tidak menyebabkan awan dalam jarak mil persegi. Sebelum bencana terjadi, ketika semua orang tertipu oleh kebohongan. Sangat sulit bagi rakyat jelata untuk percaya bahwa planet ini berlubang dan dapat bernafas sendiri sementara permukaannya dapat mengarah ke dunia lain di kedalamannya. Pemandangan saat ini hanya bisa dilihat di kutub planet ini pada saat-saat tertentu, yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh rakyat jelata. Bahkan pesawat terbang dilarang berada di area di mana orang dapat melihat terowongan bawah tanah dari ketinggian. Terbatasnya jumlah negara-negara besar yang mengetahui rahasia ini telah memblokir kutub dan membagi wilayah mereka sendiri. Mereka kemudian diam-diam menjelajahi dunia bawah tanah lain atas nama mempelajari iklim dan gletser. Keberadaan dunia bawah tanah telah menjadi rahasia bersama di antara negara-negara besar. Saat menyaksikan kejadian saat ini dan mengingat kembali sejarah sebelum bencana, Zhang Tai merasa bahwa manusia sebelum bencana terlalu polos. Terbatasnya jumlah negara-negara besar yang menginvestasikan banyak uang dan personel serta melarang orang hanya mempelajari perubahan iklim dan perubahan gletser di zona tidak berpenghuni ratusan juta tahun yang lalu dan melakukan eksplorasi di bidang geologi dan sumber daya. Namun, sebagian besar masyarakat mempercayainya. Bukankah mereka mengira bahwa mereka yang memasuki kutub atas nama penelitian ilmiah mungkin ingin melakukan penelitian lain seperti melakukan eksplorasi di dekat pintu masuk dunia bawah tanah atau menghubungi makhluk dan kekuatan cerdas di dunia bawah tanah? Saat matahari berangsur-angsur terbenam, topan di pintu masuk besar juga mulai mereda. Lebih banyak ksatria dan kapal udara tiba. Di antara para ksatria selanjutnya, seorang wanita dengan gaun kekaisaran berwarna cerah mulai melihat sekeliling saat dia tiba di sini. Saat melihat punggung kokoh Zhang Tai, matanya bersinar. Setelah itu, dia melayang menuju Zhang Tai seperti awan merah. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke alam elemen tanah? Setelah mendengar kata saudara, Zhang Tai hampir terjatuh. Setelah mengendus aroma angin sepoi-sepoi, Zhang Tai berbalik ketika dia melihat seorang wanita yang sangat berdiri di sisinya. Yang sedang mengawasinya dengan senyum manis di sepasang mata yang menawan dan berair. Kulitnya seputih susu. Dalam gaun kerajaan berwarna merah panas dan sanggul berbentuk peoni, dia memiliki hidung yang bagus dan mulut yang mungil. Berat tersebut menutupi 3/4 dari kelinci putih besar miliknya, membuatnya kencang dan montok. Hasilnya, ketertarikan Zhang Tai pun timbul. "Ceka, apakah aku menghadiri pesta dansa istana atau hendak membunuh iblis di alam elemen tanah?" Zhang Tai bergumam. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan wanita ini sedang berbicara dengannya. Saudara laki-laki, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai mendengar seorang ksatria wanita memanggilnya dengan cara yang ceroboh. Pada saat ini, Zhang Tai samar-samar mendengar suara harem dingin dari 2 wanita dari kapal udara keluarga Zhang di Istana Tianlu. Ketika seorang wanita tidak menyukai pasangannya, dia tidak akan pernah menyembunyikan perasaannya. Terbukti, wanita tersebut tidak berada di sisi 2 wanita lainnya yang berada di airboat tersebut. Tumbuh di antara begitu banyak wanita, setelah melirik wanita ini, Zhang Tai telah menangkap informasi dan indikasi dari mata dan ki wanita ini yang hanya dapat diidentifikasi oleh pria berpengalaman. Zhang Tai menangkap informasi dan indikasi yang sama dari mata Letnan satu wanita cantik itu ketika dia kembali ke kota Black Hawk terakhir kali. Namun, wanita ini jauh lebih baik daripada Letnan satu wanita itu baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuhnya. Sambil menyentuh kepalanya yang botak dengan tatapan kagum, Zhang Tai berpikir, akan diterima jika aku adalah seorang tukang mainan yang tampan atau dalam penampilan asliku. Tak terbayang kalau penampilanku saat ini masih menarik. Apa-apaan ini, si cantik dan binatang buas atau pria tangguh dan wanita seksi? Saat wanita itu memperlihatkan senyuman manis, Zhang Tai harus memaksakan senyumannya juga. Ia kemudian mengangguk, baiklah, aku sedang menuju ke alam elemen tanah. Bagus sekali, aku juga akan pergi ke alam elemen tanah. Aku belum pernah ke sana sebelumnya.
Oleh karena itu, aku agak takut. Bisakah kakak mengantarku ke sana? Jadilah pasanganku saja. Wanita itu bertanya sambil mendekat ke arah Zhang Tai dengan cara yang lembut. Meskipun usia ksatria sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penampilan mereka, terutama bagi para ksatria wanita. Setelah mendengar wanita yang mungkin adalah neneknya memanggilnya saudara laki-laki, rambut halus Zhang Tai langsung berdiri sementara seluruh tubuhnya bergetar pada saat yang bersamaan. Tak tahu malu dua ksatria wanita di airboat menjawab dengan harem dingin di saat yang sama sebelum berbalik. Adik perempuan magang, jangan marah, orang selalu berbeda meskipun mereka makan makanan yang sama. Seorang pria di kapal udara membuka mulutnya dengan lembut. Apakah kamu tahan? Zhang Tai bertanya dengan nada keras dan kasar. Apa? Wanita itu bertanya sambil mengedipkan matanya seolah dia tidak memahami pertanyaan Zhang Tai. Apa maksudmu? Maksudku, bisakah kamu tahan ditiduri olehku dalam keadaan telanjang di tempat tidur? Zhang Tai langsung meninggikan suaranya saat dia mulai memandang wanita ini dari atas ke bawah dengan mata panas seperti sedang memilih budak di pasar budak. Saya suka wanita yang tahan bercinta. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki berbagai gerakan di tempat tidur. Mereka tidak berguna, kuncinya adalah kamu harus menanggungnya. Jika tidak, tolong jangan buang waktuku kalau membuatku bosan di tempat tidur. Guntur yang menggelegar. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, puluhan ribu guntur bergulung. Akibatnya, lingkungan sekitar menjadi sunyi dalam sepersekian detik. Bahkan pria yang membuka mulutnya di atas airboat mulai terbatuk-batuk seperti tersedak air liurnya sendiri. Kecantikan dalam gaun kekaisaran mengubah wajahnya secara drastis. Meskipun dia terbuka, dia belum pernah bertemu pria manapun yang berani menanyakan pertanyaan ini saat dia mengucapkannya. Bahkan jika wajahnya 10 kali lebih tebal, dia juga tidak bisa menahan pertanyaan ini. Zhang Tai mematahkan garis besarnya dalam sepersekian detik. Wanita ini pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki kecerdasan emosi rendah dan mampu membakar kecapi untuk memasak burung bangau mahkota merah. Namun, yang satu ini langsung membersihkan pantatnya dengan bunga peoni. Aku hanya menanyakan jalannya. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Tidak tahu malu, si cantik dalam balutan gaun kekaisaran mengayunkan lengan bajunya dan langsung terbang tanpa melirik ke arah Zhang Tai. Adik, jangan pergi, teriak Zhang Tai. Setelah mendengar sebutan adik, wanita itu gemetar dan mempercepat kecepatannya. Setelah itu menjadi sunyi sekali lagi. Zhang Tai terdiam. Setelah merasakan suasana aneh di sekitarnya, Zhang Tai berbalik dan melihat bahwa pria dan wanita di kapal udara di sampingnya sedang mengawasinya dengan tatapan tercengang. Zhang Tai memperlihatkan giginya ke arah mereka, kedua wanita yang menjawab dengan harem dingin langsung menjadi pucat saat mereka buru-buru berbalik. Bahkan seluruh airboat bergerak sedikit lebih jauh dari Zhang Tai. Ketika seseorang mencapai gelar dalam aspek tertentu, dia tidak akan ada bandingannya di dunia. Matahari akhirnya terbenam sementara topan di pintu masuk gua yang besar menghilang. Setelah itu, berangsur-angsur menjadi lebih gelap, hisapan besar muncul di dalam gua bersamaan dengan badai baru yang berputar searah jarum jam. Udara di langit kemudian mulai mengalir ke dalam gua. Sebuah titik hitam melesat ke bawah secepat cahaya, diikuti oleh semua titik hitam dan kapal udara lainnya di langit, termasuk Zhang Tai. Kastil besi hitam bab 905, tiba di alam elemen bumi. Setelah memasuki gua besar itu selama lebih dari 10 menit, Zhang Tai merasakan hisapan yang hebat, yang bukan disebabkan oleh aliran udara tetapi oleh perubahan medan magnet di dalam gua. Zhang Tai merasa seperti menaiki lift magnetis. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, Zhang Tai telah dipimpin dan dibungkus oleh kekuatan itu dan terjun menuju dunia bawah tanah secepat sambaran petir. Rahasia untuk mengakses alam elemen tanah adalah dengan tetap santai. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak sengaja mengendalikan tubuhnya. Layaknya mengalir menuju hilir sungai dengan perahu, Zhang Tai menikmati melintasi terowongan yang eksotis. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Tai harus santai karena dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sama seperti orang-orang yang berada di dalam lift yang sedang berjalan tidak bisa melompat keluar, Zhang Tai juga tidak bisa melepaskan diri dari terowongan ini. Bahkan para ksatria pun tidak bisa tidak menaati kekuatan alam yang besar dan misterius. Zhang Tai telah membaca sebuah artikel di Gunung Kecerahan bahkan seorang ksatria yang telah membentuk 4 cakra tidak bisa bergerak ke dalam, apalagi seorang ksatria besi hitam pada umumnya. Zhang Tai berusaha dan menemukan bahwa energi spiritualnya telah dibekukan di terowongan eksotis ini. Setelah melakukan upaya beberapa kali dengan sia-sia, Zhang Tai menyerah sepenuhnya. Tidak ada yang tahu mengapa ada terowongan seperti itu, sama seperti tidak ada yang tahu mengapa semua planet di alam semesta berbentuk bulat. Terowongan ini sama tuanya dengan planet ini. Tampaknya itu adalah salah satu tampilan asli dunia ini. Seperti halnya bagian cekung antara bagian atas dan bawah sebuah apel, yang merupakan tempat sebagian besar buahnya, orang akan mengira hal itu ditentukan oleh gen. Tapi siapa yang menentukan gen buah-buahan? Apakah bentuk buah-buahan tersebut disebabkan oleh evolusi dan duplikasi planet ini atau bukan?
Setelah bencana, kutub magnet planet ini berputar sehingga menyebabkan perubahan besar. Setelah lapisan es tebal dan salju benar-benar mencair, terowongan ini terlihat. Sebelum bencana, tempat ini tidak disebut Force Province, sebaliknya, itu adalah salah satu kutub di planet ini. Sebagian besar benua timur merupakan wilayah kutub sebelum bencana. Di terowongan ini, Zhang Tai merasa diam karena jarak relatif antara dia dan para ksatria serta kapal udara lainnya tetap tidak berubah. Semua orang tampak diam. Namun, dalam keadaan yang relatif tenang, semua orang dapat melihat cahaya eksotis menyerbu ke arah mereka dan menembusnya dalam hitungan detik dari dunia bawah tanah. Karena kecepatan super tinggi, Zhang Tai sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan sekitarnya. Semua pemandangan di sekitarnya menjadi bayangan dan cahaya. Zhang Tai berusaha sekuat tenaga untuk melihat sekeliling dengan memusatkan energi spiritual dan kesadarannya beberapa kali dan merasa bahwa dia sedang menembus lapisan berlubang yang diisi dengan petir yang setebal ratusan mil. Zhang Tai bingung kenapa ada sambaran petir di bawah tanah. Butuh waktu puluhan detik untuk menembus lapisan yang dipenuhi sambaran petir setebal ratusan mil. Selain itu, Zhang Tai melihat beberapa hal aneh lainnya selama periode ini. Waktu di terowongan ini sepertinya lebih lambat daripada di luar. Entah itu di Gua Naga atau di Menara Waktu yang ditemukan Zhang Tai di bawah pegunungan Kalai, secara teoritis, keduanya berada di kerak bumi atau dekat dengan kerak bumi dan mantel bumi. Namun, Zhang Tai mencapai wilayah internal paling misterius di planet ini, yaitu jauh di bawah kerak bumi. Perjalanan memakan waktu lebih dari 3 jam. Zhang Tai tidak tahu sudah berapa mil dia menyelam. Tiba-tiba, dia melambat. Setelah 10 menit berikutnya, semua orang merasa rileks sementara kekuatan pengikat dari terowongan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, semua ksatria dan kapal udara memulihkan kemampuan manuver mereka dan menstabilkan diri. Mereka kemudian terlempar ke ruang yang luas oleh aliran udara yang deras. Apa yang terlihat oleh Zhang Tai adalah awan merah di kubah ruang ini. Ada gunung bergelombang di bawah awan. Tepat di cakrawala di kejauhan, Zhang Tai melihat cahaya lampu yang menjulang. Semua airbot dan ksatria terbang menuju lampu di kejauhan, diikuti oleh Zhang Tai dengan santai. Ketika dia mendekati cahaya lampu, Zhang Tai menemukan bahwa itu adalah benteng besar yang jauh lebih megah daripada kota kelas A di permukaan. Tampaknya benteng tersebut telah berdiri di sana sejak zaman kuno karena membawa ki yang dihormati waktu namun misterius. Dinding benteng itu tingginya ribuan meter. Seluruh benteng terdiri dari banyak lantai yang mencakup puluhan ribu mil persegi di wilayah utama. Zhang Tai bahkan tidak bisa melihat perbatasannya. Ada berbagai pagoda tinggi yang padat di dalam benteng, yang tampak seperti duri landak. Menunjuk ke langit satu demi satu, mereka sangat menakutkan. Benteng ini tidak akan pernah bisa dibangun oleh manusia. Karena seluruh benteng, termasuk pagoda di dalamnya, bersinar dengan kilau logam. Itu seluruhnya terbuat dari logam. Hingga saat ini, manusia masih belum dapat mencapai benteng logam megah seluas puluhan ribu mil persegi bahkan setelah menggabungkan kemampuan ilmiah manusia sebelum bencana. Itu benar-benar di luar imajinasi orang-orang. Zhang Tai bahkan ragu bahwa total penyimpanan baja di antara semua kota kelas A di negara Taixia tidak akan sebanding dengan berat benteng ini, apalagi membangunnya. Manusia di zaman ini atau sebelum bencana tidak akan pernah bisa membangun kompleks yang begitu megah. Tidak diragukan lagi, benteng ini merupakan peninggalan prasejarah di alam elemen tanah. Itu ditinggalkan oleh peradaban yang sangat kuno. Ada piramida logam tertinggi di tengah benteng. Dunia misterius dan tanpa batas alam elemen bumi menghadap ke benteng ini di kejauhan. Ini adalah benteng singa, benteng manusia yang paling megah. Prototipe benteng pertempuran manusia di zaman ini dan benteng manusia yang paling kokoh di seluruh benua timur dan negara Taixia di dunia bawah tanah. Itu adalah portal bagi manusia untuk memasuki alam elemen tanah dan juga tenggorokan dari alam elemen tanah ke benua timur. Jika benteng dan perisai terkuat ini ditembus, itu berarti kontingen iblis akan langsung muncul di daratan benua timur dan menyerang wilayah inti negara manusia. Sebaliknya, benteng ini juga akan menjadi jembatan terkuat bagi manusia untuk menjelajahi dunia bawah tanah. Dari sudut pandang tertentu, benteng singa adalah mercusuar harapan yang mendorong manusia untuk membela setan. Ini adalah dunia dan medan perang para ksatria. Kastil Besi Hitam bab 906 menerima piring kristal lainnya. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan kemegahan benteng singa. Ketika Zhang Tai sedang mengamati benteng singa di udara, dia melihat bayangan merah melintas. Itu adalah adik perempuan cantik yang sedang terbang menuju benteng singa. Setelah beberapa saat, semua kapal udara telah mendarat di luar benteng singa. Semua ksatria terbang menuju benteng singa, diikuti oleh Zhang Tai. Setelah mendekat, Zhang Tai menemukan ada sepotong besar kristal berbentuk berlian yang melayang di atas puncak piramida logam besar. Kilau redup yang menutupi bagian di atas dinding luar benteng dalam medan energi tembus cahaya. Mirip dengan medan energi di Menara Waktu, medan energi ini adalah pelindung keselamatan seluruh benteng singa.
Tentu saja, para ksatria tidak bisa terbang di atas benteng singa. Oleh karena itu, semua ksatria hanya bisa mendarat di luar benteng singa dan memasukinya dari gerbang. Sambil berdiri di atas tanah, Zhang Tai menyadari bahwa benteng ini luar biasa megahnya. Ini lebih seperti gunung baja yang menakutkan daripada benteng. Namun, logam benteng ini jelas lebih keras dari baja. Gerbang benteng itu tingginya ratusan meter dan lebarnya puluhan meter. Dua barisan penjaga dengan helm dan baju besi hitam sedang menunggangi seekor binatang buas yang eksotis dan ganas yang tingginya lebih dari 20 meter di luar gerbang dengan tombak di tangan. Tidak diragukan lagi, mengingat ki dari dua barisan penjaga. Mereka adalah ksatria. Tunggangan mereka mengawasi semua orang yang memasuki gerbang dengan pupil emas mereka yang agresif sambil memperlihatkan taring mereka yang seperti gigi gergaji. Beberapa tunggangan mengeluarkan air liur sementara air liur mereka merusak pasir di tanah, menyebabkan asap cian mengepul. Adapun makhluk hidup ini, orang-orang yang memasuki benteng itu seperti makanan ringan yang merangkak di depan mereka. Akibatnya, binatang ini menjadi sedikit gelisah saat mengeluarkan air liur. Para ksatria mengendalikan dan menenangkan ketidaksabaran mereka. Mereka adalah naga bawah tanah. Zhang Tai mendengar seseorang berbisik di depannya. Mereka naga bawah tanah. Zhang Tai melirik naga bawah tanah karena penasaran dan menemukan bahwa kaki belakang mereka yang kokoh cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa tunggangan ini bagus dalam lari jarak jauh dengan kecepatan yang mungkin mengerikan. Cakar tajam di kaki depan mereka menyiratkan kehancuran dan agresivitas yang kuat. Lapisan squamosa di atas kulit mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kulit yang sangat tebal dan kasar serta kemampuan pertahanan yang hebat. Air liur mereka yang korosif menunjukkan bahwa naga bawah tanah memiliki nafsu makan dan kemampuan pencernaan yang sangat baik. Ini adalah binatang bermutasi yang mungkin bersifat omnivora. Sebuah pemikiran muncul di benak Zhang Tai. Zhang Tai kemudian menjalankan energi spiritualnya untuk memeriksa level mereka. Level 15, mereka bertarung melawan binatang bermutasi tingkat roh. Saat mereka mencapai level 15, naga bawah tanah mungkin memiliki kemampuan khusus lainnya. Tidak heran mereka bisa menjadi tunggangan para ksatria. Saat Zhang Tai memasuki gerbang, seekor naga bawah tanah yang gelisah telah menginjak kepala Zhang Tai dengan paksa. Hati-hati, Zhang Tai mendengar peringatan darurat, sementara semua orang yang memasuki gerbang berbalik karena penasaran. Sial, menurutmu ayah ini lebih enak dari yang lain? Zhang Tai langsung meninju telapak naga bawah tanah tanpa melihatnya. Diiringi guntur, naga bawah tanah setinggi 20 meter melontarkan lenguhan pendek dan mendesak seperti meniup keong. Tak lama kemudian, ia terlempar lebih dari 10 meter di atas tanah dan terbang mundur dan akhirnya jatuh seperti gunung dan pilar yang runtuh menyebabkan gempa bumi. Satria di punggungnya telah lama terbang. Semua orang tercengang. Zhang Tai sama sekali tidak menggunakan battle ki-nya. Dia hanya menggunakan kekuatan hewaninya dan melakukan tabrakan tatap muka dengan naga bawah tanah. Hasilnya adalah Zhang Tai aman dan sehat kecuali kakinya tenggelam beberapa sentimeter di tanah sementara naga bawah tanah besar itu dikirim terbang mundur oleh Zhang Tai. Sial, aneh sekali. Apakah itu manusia atau apa? Biarpun dia seorang ksatria, dia terlalu berlebihan. Naga bawah tanah sedang berjuang untuk bangkit. Meskipun pukulan Zhang Tai tidak berakibat fatal, namun ia harus dilumpuhkan selama beberapa hari sebelum pulih. Tentu saja, tidak mungkin bisa terpental di masa rehabilitasi. Pemilik naga bawah tanah buru-buru terbang dan mendarat di sisinya. Setelah itu, dia mulai memeriksa lukanya. Zhang Tai melirik mereka sebelum memasuki gerbang. Tunggu, dengan suara teredam, seorang ksatria kokoh langsung melompat dari naga bawah tanah lainnya. Apa? Zhang Tai berhenti ketika dia berbalik dan menatap ksatria itu dengan kesan dingin. Kamu hanya mengizinkan binatang buas untuk mengalahkan orang, namun jangan biarkan orang melawan? Karena kakakku baru saja menangkap naga bawah tanah dan belum menjinakkannya. Maaf atas apa yang terjadi. Mohon maafkan kami. Ksatria kokoh itu menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai. Menyadari bahwa ia tidak mencari masalah, Zhang Tai menjadi lega dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku tidak menjatuhkan sehelai rambut pun. Ksatria tegap itu kemudian melirik ke arah Zhang Tai, yang tingginya sekitar 7 meter lebih tinggi darinya, dan berkata, saya Wu Guanhai. Pemimpin pasukan nomor 7 tentara lapis baja hitam negara Taixia di Benteng Singa. Bolehkah aku tahu namamu? Cui Li, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Ya, apakah kamu tertarik bergabung dengan Black Armor Army? Wu Guanhai meluruskannya. Tentara armor hitam kita kuat dengan perlakuan yang baik dan sumber daya manusia yang kaya. Bagaimana dengan itu? Saya sudah terbiasa bebas, tidak tertarik. Zhang Tai langsung menolak. Setelah mendengar jawaban ini, Wu Guanhai menjadi tercengang. Tak lama setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, tidak masalah jika kamu tidak tertarik untuk saat ini. Jika kamu ingin bergabung dengan kami, kamu dapat mempertimbangkan saranku. Jika kamu bertemu seseorang yang licik di Lion Benteng, kamu bisa pergi ke Benteng Hitam Tentara Lapis Baja Hitam untuk mencari bantuanku.
Oke, terima kasih. Setelah percakapan dengan Wu Guanhai, Zhang Tai berbalik dan memasuki gerbang. Menyaksikan penampilan luar biasa Zhang Tai di kejauhan, adik perempuan itu mengedipkan matanya. Namun, saat dia mengingat apa yang ditanyakan Zhang Tai padanya di atas tanah, dia mengertakkan gigi dan menginjak tanah sebelum pergi. Setelah memasuki benteng singa, Zhang Tai melihat peta benteng singa di dinding logam yang terletak tidak jauh dari gerbang benteng. Setelah melirik peta, sebagian besar pendatang baru akan menuju pusat tugas ksatria di dalam benteng, kecuali Zhang Tai yang berjalan ke arah lain setelah mengingat peta tersebut. Meski di luar cukup dingin, di dalam terasa hangat. Di dalam benteng, banyak tanaman dan kayu bawah tanah berdiri di kedua sisi jalan lebar, yang terlihat cukup subur. Di dalam benteng cukup riuh. Setelah memasuki benteng, 100 ksatria baru langsung menjadi sepele seperti setetes air memasuki lautan. Selain para ksatria, banyak personel logistik dan pejuang tambahan berada di dalam benteng. Tidak satu pun dari mereka berada di bawah kelas 6 menurut pengamatan Zhang Tai. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Personil logistik berseragam militer merah dengan pangkat militer. Identitas mereka juga seorang tentara. Sebaliknya, para pejuang tambahan itu mengenakan seragam abu-abu hijau. Kedua jenis prajurit itu sangat mudah dibedakan. Selain dua jenis prajurit di atas, ada berbagai jenis ksatria yang menunggangi naga bawah tanah, mengenakan helm dan baju besi. Dengan kostum eksotis atau pakaian biasa melintasi benteng singa yang datang dari negara Taixia dan semua anak benua atau benua lainnya. Sebagian besar ksatria manusia berkumpul di benteng singa. Namun, meskipun ada begitu banyak ksatria manusia, ditambah personel logistik dan pejuang tambahan, benteng ini masih belum bisa sesibuk kota-kota manusia pada umumnya kecuali jika terdapat jutaan orang di dalamnya. Namun, hanya ada lebih dari 1 juta orang di seluruh benteng singa. Perang suci itu seperti api yang berkobar. Jumlah ksatria manusia di benteng singa juga mencapai puncaknya. Menurut pengetahuan Zhang Tai, banyak ksatria dari pasukan Taixia telah dikirim ke benteng singa untuk melawan iblis secara bergantian. Pada saat ini, jumlah ksatria manusia di seluruh benteng singa telah mencapai 50.000 untuk pertama kalinya. Adapun para ksatria manusia di sini, selain mereka yang berasal dari negara Taixia, yang lainnya berasal dari anak benua atau benua barat. Dari sudut pandang tertentu, benteng singa adalah pusat para ksatria manusia. Benteng tersebut dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dan misterius yang berasal dari piramida emas. Bahkan ksatria bumi dan ksatria bayangan tidak bisa terbang di dalam benteng. Seluruh benteng merupakan zona larangan terbang. Mereka yang bisa terbang di benteng ini semuanya adalah ksatria surgawi yang telah membentuk cakra elemen angin. Mereka adalah manusia terkuat di dunia ini. Dalam situasi ini, Zhang Tai hanya bisa berjalan menuju tujuannya. Di dalam benteng, Zhang Tai juga melihat prototipe tanah Jia di kota kelas A di negara Taixia. Di dalam benteng, luas tanah Jia di dalam benteng itu seperti hutan dan dirawat oleh petugas logistik berseragam merah. Tanaman di atas tanah tidak bisa tumbuh di dalam benteng. Oleh karena itu, ada 3 jenis tanaman yang ditanam di dalam benteng. Tanaman pertama tingginya sekitar 3,5 meter yang terlihat seperti pohon kelapa. Buahnya seperti roti yang panjang. Tanaman kedua adalah jamur besar yang tampak seperti kerai di atas tanah. Panen ketiga lebih rendah, buahnya seperti semangka abu-abu. Zhang Tai tidak tahu apa itu. Zhang Tai merasa segalanya aneh di dalam benteng. Setelah 20 menit, Zhang Tai berhenti di depan sebuah menara besar setinggi 21 lantai. Ada sebuah merek yang tergantung di luar menara, bertuliskan Mountain of Brightness. Banyak orang yang mengakses menara ini dengan tergesa-gesa. Setelah memasuki lobi menara, Zhang Tai melihat sekeliling sebelum sampai pada sebuah ruang. Saya ingin bergabung dengan Gunung Kecerahan. Seorang lelaki tua dengan alis dan kumis putih mengangkat matanya dan melirik Zhang Tai. Nama, Cui Li, usia, 51, latar belakang. Saya lahir di keluarga Cui, kota Liuying di kaki Gunung Naga Melingkar, Provinsi Yongzhou, negara Taixia. Saya belum bergabung dengan sekte manapun dan belum memiliki nama samaran apapun. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, lelaki tua itu mengedipkan matanya ke belakang ruang penyimpanan dan melirik Zhang Tai lagi dengan serius. Apakah kamu tahu aturan menerima pelat kristal ksatria dari sini? Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, tentu saja, harga pelat kristal ksatria adalah jutaan koin emas. Meskipun pendapatan dari tanah di rumahku tidak sedikit, aku memerlukan setidaknya 10.000 tahun untuk membeli kristal ksatria. Piring, meskipun saya tidak tahu cara menghasilkan uang, saya juga tidak ingin melakukan hal-hal jahat. Oleh karena itu, saya datang ke sini. Saya diberitahu bahwa piring kristal ksatria gratis di sini. Namun, saya harus membela singa benteng selama 3 tahun setelah menerima pelat kristal. Apa kamu setuju? Tentu saja saya setuju. Saya di sini untuk memperjuangkan masa depan saya yang cerah. Tunjukkan padaku tangan kananmu. Zhang Tai mengulurkan tangan kanannya. Seperti yang dilakukan lelaki tua di pegadaian kota Tianfang,
lelaki tua ini mulai mencubit setiap jari dan sendi tangan kanan Zhang Tai dengan hati-hati. Ketika Zhang Tai menerima cek seperti itu terakhir kali, dia tidak tahu tujuan lelaki tua itu. Kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa lelaki tua itu sedang mengurung butiran tulangnya. Orang yang telah menerima pelat kristal ksatria tidak akan menerima yang lain lagi. Namun, Zhang Tai tidak mengkhawatirkan hal itu. Tentu saja, dengan garis keturunan abadi yang bisa mengubah tubuhnya, Zhang Tai bisa mengubah butiran tulangnya sepenuhnya. Seperti yang dibayangkan, setelah mencubit butiran tulang Zhang Tai, lelaki tua itu berbalik dan menggerakkan bibirnya seolah-olah sedang membicarakan sesuatu kepada orang di belakangnya secara rahasia atau membiarkan teman di belakangnya bertanya dan memverifikasi bahwa butiran tulang Zhang Tai adalah eksklusif. Setelah menunggu beberapa menit dengan tenang, lelaki tua itu mengangguk sambil mengeluarkan piring kristal ksatria dari belakang meja kasir dan menusuk jari Zhang Tai dengan jarum. Lalu memeras setetes darah ke mata naga dari piring kristal ksatria itu. Tak lama kemudian, pelat kristal milik ksatria itu berubah menjadi biru. Suntikkan energi spiritualmu ke dalam piring kristal. Zhang Tai menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Setelah pelat kristal ksatria menjadi terang, gambar cahaya berbentuk naga muncul. Setelah terbang mengelilingi pelat kristal sebanyak satu lingkaran, ia memasuki pelat kristal dan menyalakan 28 skala pada pelat kristal sekaligus. Adapun seorang ksatria besi hitam yang baru saja menerima pelat kristal ksatria, tidak berlebihan jika dia telah menyalakan 28 skala. Banyak kultivator yang kesepian tidak bergabung dengan Gunung Kecerahan sampai mereka dipromosikan menjadi ksatria bumi. Orang barbar Gunung Barat, itu adalah nama baru Zhang Tai di Gunung Kecerahan. Setelah meninggalkan Gunung Kecerahan, Zhang Tai langsung berjalan menuju pusat tugas ksatria di Benteng Singa. Kastil Besi Hitam Bab 907, Serangan Balik Zhang Tai. Sebagai ksatria garnisun kelas 1 di Benteng Singa, seseorang dapat memperoleh 6 kristal elemen tanah per bulan. Namun, jika Anda memilih menjadi ksatria garnisun kelas 2, ketika Anda memperoleh kebebasan maksimal, Anda hanya dapat memperoleh 2 elemen tanah kristal per bulan. Tepatnya, jika Anda hanya tinggal di Benteng Singa selama 3 hari per bulan dan menghabiskan 27 hari di luar. Waktu efektif Anda hanya 3 hari sedangkan 27 hari sisanya tidak dapat dimasukkan ke dalam waktu efektif bagi Anda untuk menerima bumi elemen kristal. Apakah saya jelas? Hanya ketika Anda tinggal di Benteng Singa Anda dapat dianggap memenuhi tugas Anda dan menerima keuntungan Anda. Jika Anda meninggalkan Benteng Singa, pekerjaan Anda tidak akan efektif. Tentu saja, jika Anda mau, Anda bisa mengajukan permohonan penurunan pangkat menjadi ksatria garnisun kelas 1 di pusat tugas ksatria kapan saja. Karena ksatria garnisun kelas 1 harus melaksanakan tugas mereka setiap bulan, kebebasan mereka akan berkurang. Sebagai hadiah, mereka akan memiliki lebih banyak kristal elemen tanah. Selain itu, banyak tugas yang dibagikan kepada ksatria garnisun kelas 1 dicocokkan dengan hadiah ekstra berupa kristal elemen tanah. Di Benteng Singa, kita harus mengikuti hukum militer di negara Taixia. Meskipun isi undang-undang tersebut terlalu rumit, kita hanya perlu mengingat satu kalimat hidup untuk hidup, uang untuk uang. Personil logistik dan anak perusahaan para pejuang di dalam benteng mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan para ksatria. Ada banyak kasus di mana para ksatria dari benua lain membunuh personel logistik dan pejuang tambahan karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti itu, tidak peduli berapa banyak cakra yang telah dibentuk oleh para ksatria, mereka harus tetap melakukannya. Mati tanpa pengecualian atau perlakuan istimewa apapun. Bahkan rakyat jelata Hua tidak bisa dihina oleh para ksatria dari benua lain, belum lagi para prajurit negara Taixia di dalam benteng. Wanita adalah sumber daya yang langka di Benteng Singa. Oleh karena itu, setelah kamu jatuh cinta dengan kecantikan apapun di antara personel logistik, meskipun kamu memiliki hak untuk mengejarnya, jangan melanggar keinginannya, jika tidak, kamu pasti akan menghadapi tragedi. Tidak pantas bagimu melakukan itu. Adapun 3 buah yang pernah kamu lihat, yaitu pohon sukun, jamur bergizi, dan semangka. Itu adalah makanan semua orang di benteng. Sebagai ksatria garnisun kelas 2, kamu bisa mendapatkan 1 buah sukun, 0,5 kg jamur bergizi dan 0,5 kg semangka sehari saat Anda tinggal di dalam benteng. Mulai besok dan seterusnya, Anda dapat menerimanya dari titik persediaan. Jika Anda memiliki makanan sendiri atau dapat memperoleh makanan dan bahan dari luar Benteng Singa, Anda dapat menukarkannya buah-buahan ini untuk titik konsumsi di dalam benteng. Dengan titik konsumsi, Anda dapat mengkonsumsinya di bar-bar benteng atau membeli beberapa produk keperluan sehari-hari seperti pakaian dan sepatu. Banyak barang dan bahan di dalam benteng yang permintaannya relatif mendesak. Karena ini barang-barang tersebut harus dibawa dari airboat yang mengambang di atas tanah, barang-barang tersebut tidak akan disediakan untuk para ksatria secara cuma-cuma. Ada 2 mata uang umum di dalam benteng, titik konsumsi dan kristal elemen seperti kristal elemen tanah, kristal elemen air, dan kristal elemen angin.
Nilai tukar antara setiap dua jenis kristal elemen dari rendah ke tinggi adalah 1:6. Emas dan perak tidak tersedia di dalam benteng, mereka yang bisa datang ke sini tidak akan kekurangan benda-benda umum di atas tanah. Alam elemen tanah sangat luas, hampir seperti dunia yang utuh. Benteng Singa adalah jalan masuk dari alam elemen tanah ke benua timur. Jika Anda ingin meninggalkan benteng Singa, saya sarankan Anda mempelajari petanya dari alam elemen tanah di dekat benteng. Sebelum benar-benar familiar dengan petanya, sebaiknya kamu tidak masuk jauh ke dalam wilayah yang jauh dari benteng Singa. Bahkan jika kamu mau, kamu sebaiknya pergi ke sana bersama para ksatria lainnya. Topografi alam unsur tanah sangat kompleks, selain dataran yang mirip dengan permukaan tanah, terdapat berbagai jurang dan gua bawah tanah. Dibandingkan dengan permukaan bumi, masih banyak wilayah alam unsur tanah yang belum tereksplorasi, yang mungkin mengandung sumber daya mineral berharga dan benda-benda prasejarah. Inilah sebabnya banyak orang tertarik pada alam elemen tanah. Di Tower of Brilliance, kamu bisa melihat tugas-tugas yang dibagikan kepada para ksatria garnisun kelas 2. Yang selalu disertai dengan 3 hadiah, kristal elemen tanah, poin konsumsi, dan poin perbuatan baik. Ada banyak jenis tugas. Sedangkan untuk kelas 2 ksatria garnisun, cara tercepat dan paling efektif untuk mendapatkan 3 hadiah di atas adalah dengan membunuh ksatria iblis di alam elemen tanah. Tentu saja, selain ksatria iblis, ada banyak hal berbahaya di alam elemen tanah juga. Karena awal perang suci, lebih dari 20 ksatria garnisun kelas 2 menghilang tanpa alasan setiap tahunnya. Berhati-hatilah, setelah mendengar bahwa bahkan para ksatria pun akan menghilang tanpa alasan, Zhang Tai berhenti berjalan. Diikuti oleh pria berseragam militer merah dengan pangkat mayor yang telah memperkenalkannya sepanjang jalan. Setelah berbalik, dia bertanya pada Zhang Tai, ada apa? Ksatria garnisun kelas 2 menghilang tanpa alasan saat menjalankan tugas umum? Zhang Tai mengulanginya dengan penekanan. Ya, apakah kamu belum menyelidikinya? Zhang Tai mengerutkan kening. Kami melakukannya, namun, kami tidak mendapatkan hasil. Satu-satunya kesimpulan adalah bahwa mereka mungkin telah mati. Bagaimanapun juga, kami berada di alam elemen tanah. Ada banyak faktor fatal seperti disergap oleh para ksatria iblis, tiba-tiba bertemu dengan ksatria iblis senior atau binatang bermutasi tingkat tinggi atau berada dalam dilema, Tentu saja, kami tidak mengecualikan kemungkinan lain. Lagi pula, terlalu banyak ksatria datang ke sini dari semua lapisan masyarakat. Dimanapun ada manusia, di sana akan terjadi konflik. Jika ada perselisihan antar ksatria garnisun di benteng Singa, mereka bisa mencari solusi di pengadilan arbitrase. Jika pengadilan arbitrase tidak bisa menangani perselisihan mereka, mereka bisa bertarung di simulasi pertempuran bola surgawi menara. Jika mereka tidak merasa itu keren, mereka bisa melakukan duel nyata di depan umum. Jika seseorang menginginkan sesuatu yang istimewa, selama mereka meninggalkan benteng, mereka akan memiliki lebih sedikit belenggu di bawah kendali pengawasan yang lebih sedikit. Jika tidak ada bukti, tidak akan ada hukuman. Oleh karena itu, kau tahu, aku lupa memperkenalkan diriku padamu. Saya Liu Xing, seorang mayor logistik di pusat tugas ksatria di benteng Singa. Liu Xing, Xing di Haixing 1? Zhang Tai bertanya. Ya, Xing dari Xing Zhen 2, Mayor Liu Xing mendorong sosok tontonannya ke atas sambil menekankan dengan cara yang puitis, tidak diragukan lagi. Xing dalam Xing Zhen jauh lebih maju daripada Xing dalam Haixing. Zhang Tai tidak memperhatikan kegigihan Mayor Liu Xing. Setelah mendengar nama ini, Zhang Tai menjadi linglung, sementara wajah yang terlambat muncul di benaknya. Pemilik wajah dalam benaknya juga disebut Liu Xing, Letnan 1 di Kam Darah Besi Divisi Korps Tanduk Besi nomor 39 Kekaisaran Norman. Dia adalah rekan seperjuangan Zhang Tai. Setelah keluar dari pusat tugas ksatria, mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk memasuki wilayah yang dipenuhi menara tinggi dari logam padat. Semua menara lebih tinggi dari 200 meter. Seperti bidak catur di papan catur dan pedang tajam serta lembing yang mengarah ke langit, mereka duduk di area luar berbentuk persegi dari benteng Singa. Saat melihat mereka, Zhang Tai tahu setidaknya ada 1000 menara. Ini adalah area pemukiman para ksatria besi hitam yang mempertahankan benteng Singa. Di tempat yang lebih jauh terdapat beberapa menara yang tingginya lebih dari 500 meter, yang merupakan tempat tinggal para ksatria bumi yang mempertahankan benteng Singa. Semakin dekat mereka ke wilayah inti, semakin tinggi pula menaranya. Ketika Zhang Tai melewati wilayah ini, dia melihat sepotong plat nomor logam di pintu masuk setiap menara. Mayor Liu Xing segera membawa Zhang Tai ke menara tinggi bertanda Black D 1607. Sambil menunjuk ke sana, Mayor Liu Xing berkata, ini tempat tinggal Anda. Kunci dari tempat tinggal ini adalah pelat logam yang Anda dapatkan dari pusat tugas. Selain itu, pelat logam tersebut adalah tanda terima dari titik konsumsi Anda di benteng Singa dan sertifikat identitasmu untuk mengakses benteng. Saat memasuki benteng, jangan lupa untuk mendaftar di luar gerbang. Jika tidak, kristal elemen tanah yang kamu miliki akan lebih sedikit dari yang kamu bayangkan.
Saat itu, sebaiknya kamu tidak mengeluh tentang orang lain. Ketika Mayor Liu Xing memperkenalkannya, Zhang Tai telah mengeluarkan pelat logam seukuran telapak tangan itu dan memasukkannya ke dalam gerbang logam. Dia kemudian mengencangkannya seperti memasang kunci, menyebabkan gerbang terbuka dengan tenang. Saat gerbang dibuka, ki matriks pengumpul elemen yang familiar telah keluar dari menara. Zhang Tai sedikit terkejut. Zhang Tai memasukinya. Namun, Mayor Liu Xing hanya berdiri di luar menara. Apakah Anda ingin beristirahat atau terus membiarkan saya mengajak Anda berkeliling benteng singa? Selain menara simulasi pertempuran dan bar ksatria, masih banyak lagi tempat di mana para ksatria akan tertarik pada. Tidak perlu, terima kasih. Aku lelah setelah bepergian seharian. Aku ingin istirahat. Aku akan mengunjungi tempat lain sendiri kalau ada waktu luang. Oh, bagaimana cara menemukanmu? Saat berada di benteng singa, jika ada masalah yang perlu ditangani oleh bagian logistik benteng, tinggalkan saja memo di kotak memo di belakang gerbang. Petugas logistik akan mengambilnya setiap hari. Logistik departemen dapat memenuhi semua permintaan masuk akal Anda. Zhang Tai langsung melihat kotak memo kecil di belakang gerbang logam. Kotak memo itu memiliki 2 mulut, satu di luar, tempat memo dapat dimasukkan dan dilihat oleh Zhang Tai dari dalam, satu di dalam. Tempat memo dapat dimasukkan oleh Zhang Tai dan dilihat oleh personel logistik seperti Liu Xing yang memiliki kunci kotak itu. Desain ini nyaman dan praktis. Oke, aku tahu. Zhang Tai mengangguk. Personil logistik benteng singa mirip seperti kepala pelayan di benteng atau prajurit di hotel, yang bisa membantu para ksatria menyelesaikan banyak hal sepele. Apalagi yang bisa saya bantu? Tidak ada yang lain. Oh, namamu bagus. Setelah sedikit terkejut, Mayor Liu Xing menjawab, terima kasih. Baiklah, saya akan berkultivasi selama beberapa hari. Zhang Tai menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang galak. Setelah itu, dia menutup gerbang dari dalam. Setelah tersenyum, Mayor Liu Xing pergi. Di menara kesatrianya, Zhang Tai menjatuhkan barang bawaannya dan memandang sekeliling menara dengan cara yang biasa. Menara ksatria terdiri dari 3 lantai. Luas tiap lantai berangsur-angsur berkurang mulai dari lantai 1. Lantai pertama adalah ruang tamu yang dipenuhi banyak barang, lantai 2 adalah kamar tidur dan kamar mandinya sedangkan lantai 3 adalah ruang budidaya. Semua perabotan di ruangan itu baru dan sederhana. Tidak ada apapun selain produk-produk dasar yang digunakan sehari-hari di dalam ruangan. Zhang Tai bahkan tidak bisa menemukan belati. Di ruang budidaya, Zhang Tai merasakan ki dari matriks pengumpul elemen diturunkan ke bawah dari puncak segitiga menara ksatria, yang tampak seperti matriks pengumpul elemen yang sangat istimewa. Selain itu, matriks pengumpulan elemen ini jauh lebih kuat daripada matriks pribadi Zhang Tai. Banyak struktur dasar di menara ksatria terbuat dari logam seperti bahan menara. Mereka begitu kuat sehingga bahkan tidak bisa dihancurkan oleh para ksatria. Tampaknya struktur dasar itu tumbuh langsung dari menara ksatria. Misalnya, Zhang Tai tidak melihat pipa apapun di menara ksatria bahkan di seberang benteng. Namun, saat dia membuka keran air berbentuk fusiform, dia akan melihat air jernih mengalir keluar dari keran tersebut. Air tidak akan keluar dari kehampaan. Oleh karena itu, pipa air pasti sudah terpasang di menara ksatria, dinding benteng ini dan di bawah tanah terlebih dahulu. Oleh karena itu, Zhang Tai menduga bahwa setiap bangunan dan menara tinggi di seberang benteng singa pasti telah terintegrasi dengan benteng ini secara organik. Sama seperti bagaimana batang dihubungkan dengan daun pohon, setiap bangunan dan menara tinggi merupakan bagian dari sistem presisi. Zhang Tai tidak dapat membayangkan bagaimana kompleks yang begitu megah bisa dicapai. Di antara semua hal yang pernah dilihat Zhang Tai, hanya pohon istana yang mirip dengan benteng singa. Semua hal di dalam pohon istana terintegrasi satu sama lain, yang tumbuh dari sana dengan sendirinya, tidak meninggalkan jejak buatan seperti banyak tempat di benteng singa. Apakah benteng singa juga tumbuh dari benih eksotik seperti pohon istana? Zhang Tai merasa sungguh luar biasa ketika keinginan ini muncul di benaknya. Setelah terbiasa dengan lingkungan internal menara kesatrianya, Zhang Tai naik ke ruang budidaya di lantai 3. Di ruang budidaya, Zhang Tai mengeluarkan pelat kristal ksatria dari kastil besi hitam yang merupakan milik tubuh aslinya dan diberi nama Cakra Slayan. Saatnya melakukan serangan balik. Zhang Tai tidak merasa khawatir saat ini. Mata ganti mata, orang-orang dan kekuatan yang menjebakku tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku akan selamat dari jebakan mereka. Selama aku masih hidup, mereka harus membayar atas perbuatan mereka. Mahkamah Agung Negara Taixia menerapkan hukum dengan ketat. Mereka menyatakan orang bersalah hanya dengan bukti. Meskipun saya tidak dapat memberikan bukti apapun atas ketidakbersalahan saya, hal itu tidak menjadi masalah, karena terkadang bukti tidak begitu penting. Mahkamah Agung hanyalah salah satu kekuasaan di negara Taixia, ada kekuasaan yang lebih besar daripada Mahkamah Agung di negara Taixia, misalnya. Apakah Tuanku Zhao Yuan memerlukan bukti jika dia ingin seseorang mati? Tentu saja tidak. Mereka akan membuat pilihan berdasarkan penilaian mereka sendiri daripada mengandalkan bukti.
Tokoh-tokoh besar mengandalkan penilaian pribadi. Bukan bukti, bukti-buktinya stagnan dan mungkin salah, namun, penilaian bersifat transendental. Yang merupakan kombinasi dari kebijaksanaan dan pengalaman seseorang. Semua tokoh besar sangat percaya diri. Cukup, Zhang Tai masuk ke Gunung Kecerahan dengan menggunakan pelat kristal kesatrianya dan mengakses forum para ksatria. Hanya ketika ksatria manusia yang telah dipastikan mengkhianati manusia barulah hubungan antara pelat kristal ksatria dan Gunung Kecerahan dapat dibatalkan dan diakhiri. Meski aku dicari, aku tidak mengkhianati manusia, oleh karena itu, identitasku sebagai singa cakra masih tersedia di Gunung Kecerahan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai memposting di forum para ksatria di Mountain of Brightness. Setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan artikel sentimental. Sebelum merilisnya, Zhang Tai menamakannya kebenaran tragedi di kota Fuhai. Castle Lord, tolong ubah satu judul. Suara Heller terdengar di benak Zhang Tai. Ganti satu, yup, walaupun judul ini mengacu pada maksud artikel ini, tapi kurang eye-catching. Kita butuh judul yang menarik agar yang sudah memperhatikan judul itu terus membaca isinya karena penasaran. Yang kamu lakukan seperti itu. Seseorang yang memposting di forum online sebelum bencana. Tahukah Anda bahwa pesta juga merajalela secara online sebelum bencana? Apa itu? Setiap kali Zhang mendengar kata pesta dia akan mengingat Partai Goblin. Pesta judul, pesta judul. Setelah mendengarkan perkenalan serius Heller tentang title party, Zhang Tai langsung berpikir. Pesta yang luar biasa. Setelah berpikir cukup lama, Zhang Tai akhirnya menetapkan judul utamanya. Prasasti di batu nisan orang tercela, dari dekan pengadilan provinsi dan seorang pria terhormat hingga penjahat besar dan setan cabul di negara Taixia. Setengah tahun saya di negara Taixia diikuti. Dengan subjudul di bawah ini, terikat dengan banyak berita rahasia berharga dari tangan pertama dan rahasia bayangan iblis di gereja penjangkauan surgawi penulis, Zhang Tai, Zhang Musen. Singa Cakra, mode membaca gratis. Artikel ini segera muncul di Gunung Kecerahan. Setelah menyerap 4 kristal elemen tanah dalam 2 jam, Zhang Tai meninjau artikel tersebut dan menemukan bahwa artikel tersebut telah dijelajahi lebih dari 500 kali. Kastil Besi Hitam Bab 908, Prasasti di Batu Nisan Orang Tercela Kutipan 1. Saya lahir di tempat terpencil di anak benua Wai kota Black Hawk di Aliansi Andaman. Aliansi Andaman adalah aliansi kota-kota yang sangat kecil. Luas total wilayah perkotaan dari aliansi ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan luas kota kelas A di negara Taixia. Tentu saja, Anda tidak dapat menemukan ksatria di aliansi ini. Sebelum Perang Suci, aliansi Andaman telah dianeksasi oleh kerajaan Norman. Kampung halamanku kota Black Hawk juga menjadi kota kelas D di Provinsi Brunswick di bawah pemerintahan Gubernur Perbatasan Utara Kekaisaran Norman. Meskipun sebelum aliansi Andaman dianeksasi, banyak masyarakat yang tinggal di kota-kota makmur di anak benua Wai masih belum mengetahui lokasi kota Black Hawk aliansi Andaman. Belum lagi orang-orang Huai yang tinggal di negara Taixia yang makmur dan berkuasa. Saya adalah seorang ksatria akar rumput yang tumbuh dari orang sepele di tempat terpencil. Mengapa saya merasa bahwa saya adalah seorang ksatria akar rumput? Hal yang paling penting adalah saya tidak tahu bahwa ada hubungan apapun antara saya dan istana Huaiyuan yang mengejutkan seluruh anak benua Wai hingga saya berusia 16 tahun. Ketika saya masih muda, koin tembaga berarti setengah mangkuk nasi. Ibu saya menghidupi keluarga kami dengan membuat dan menjual minuman beras. Ayah saya bekerja di pabrik baja. Saya ingat gaji ayah saya selama 1 tahun adalah 12 koin emas pada waktu itu, yang hampir tidak dapat bertahan hidup bagi keluarga beranggotakan 4 orang bahkan di kota Black Hawk. Keluarga kami sangat hemat saat itu. Sebelumnya, kami harus memiliki 5 anggota keluarga. Sayangnya, sebelum saya datang ke dunia ini, salah satu kakak laki-laki saya telah berkorban dalam pertempuran antara Aliansi Andaman dan pasukan sekitarnya dalam status prajurit biasa Aliansi Andaman. Setelah pria itu meninggalkan keluarga kami dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab, saya datang ke dunia ini. Saya pikir mereka mungkin ingin saya berumur panjang daripada meninggalkan keluarga seperti kakak laki-laki saya. Oleh karena itu, mereka menamai saya Zhang Tai. Dibandingkan nama resmi Zhang Musen, saya lebih memilih nama hewan peliharaan. Nama Zhang Tai sangat mendasar. Meskipun dasi tidak berharga, itu sangat sulit. Oleh karena itu, kata ini mencerminkan pengalaman hidup saya sejak saya lahir hingga saat ini. Ibuku sering mengajariku untuk menjadi orang baik, bukannya menjadi tokoh besar. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menjadi orang baik sejak saya masih muda. Ketika saya masih muda, saya bahkan tidak mengerti arti orang baik. Namun, ketika aku mengirim sisa sup nasi ke panti asuhan di kota Black Hawk dengan sepeda roda 3 untuk pertama kalinya dan melihat senyuman naif dari anak-anak yatim piatu itu dan senyuman ibuku yang, aku telah mempelajari definisi awal tentang orang baik seperti mereka yang bisa mengirimkan sisa sup nasi ke panti asuhan. Nenek Teresa di panti asuhan juga menyentuh kepalaku dan berkata bahwa aku adalah orang baik.
Saat itu, saya yakin bahwa saya akan menjadi orang baik seumur hidup. Saya tidak pernah membayangkan keinginan saya untuk menjadi orang baik akan hancur setelah saya datang ke Taixia kurang dari setengah tahun. Saya sekarang menjadi orang jahat yang sangat keji. Terlalu sulit untuk menjadi orang baik, terutama orang baik yang disukai semua orang. Selain itu, orang baik belum tentu mendapat rasa hormat atau pujian dari orang lain. Terkadang, aku juga ingin menjadi orang jahat. Itu juga terjadi di kota Black Hawk ketika aku ingin menjadi orang jahat untuk pertama kalinya. Itu terjadi di klub pertarungan duri besi. Setelah mengetahui bahwa aku tahan dipukuli di sekolah, Kapten Kerlin, perwakilan militer dan direktur sekolah menengah pria nasional ke-7 di kota Black Hawk, memperkenalkan pekerjaan yang menjanjikan kepadaku di klub pertarungan karena rasa kasihan dan kebaikan. Saya masih ingat perkataan Kapten Kerlin yang diucapkannya hari itu. Aku punya posisi praktik sosial paruh waktu yang berharga untukmu. Bayarannya tinggi. Selain itu, kamu bisa menyentuh banyak tokoh kaya dan berpengaruh dan memperluas wawasanmu. Jika kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan. Kamu bahkan bisa memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan wanita-wanita cantik di sana. Banyak orang yang memohon padaku untuk pekerjaan itu. Namun, aku tidak setuju. Menurutku kamu adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini. Saat saya mendengar kata-kata ini di awal, saya merasa Kapten Kerlin adalah orang yang paling dicintai di dunia ini. Saya merasa lingkaran cahaya orang baik akhirnya membawa keberuntungan bagi saya dan saya melihat peluang kecil bagi saya untuk memperbaiki kehidupan saya yang miskin. Saat itu, aku sedang melakukan pekerjaan paruh waktu di toko kelontong sebagai pekerja magang di kota Black Hawk. Bos toko kelontong itu seorang yang kikir. Saya tidak mendapatkan gaji apapun setelah 2 tahun bekerja. Saat berada di sekolah menengah nasional laki-laki ke-7 di kota Black Hawk, semua siswa laki-laki dalam masa pubertasnya menjadi binatang buas yang didominasi oleh hormon laki-laki. Di sekolah, kami tidak saling memanggil siswa, sebaliknya, kami saling memanggil binatang. Oleh karena itu, saya menginginkan pekerjaan ini di mana saya dapat menghasilkan uang, menikmati keindahan dan memiliki kontak intim dengan keindahan. Lokasi pekerjaan ini adalah Avenue Bright, tempat paling makmur di kota Black Hawk. Saya merasa bahwa saya akan memiliki masa depan yang cerah. Keesokan harinya sejak Kapten Kerlin memperkenalkan pekerjaan itu kepadaku, dengan perasaan gugup namun ambisius, aku datang ke Avenue Bright. Sambil menahan napas, aku memasuki gerbang klub pertarungan duri besi yang dijaga oleh prajurit berbaju zirah. Seorang wanita cantik berdiri di belakang meja lobi. Di usia 20-an, dia mengenakan rompi ketat hitam dan celana olahraga ketat berwarna putih dengan kuncir kuda. Saat melihat senyum ramah dan aura awet mudanya, jantungku mulai berdebar kencang. Wanita ini bernama Mary, wanita pertama yang membuatku menjadi pria jahat. Setelah mengetahui bahwa aku di sini untuk melamar pekerjaan di klub pertarungan, dia keluar dari konter dan membawaku ke ruang manajer. Berjalan di belakangnya dan memperhatikan pantatnya yang memutar, api harapan untuk menjadi pria sejati mulai berkobar di hatiku. Setelah itu, aku tergagap. Hai, halo, aku Zhang Tai, siapa namamu? Saya pikir suara saya pasti bergetar pada saat itu. Mary berhenti sambil melirik wajahku dan pakaianku yang menunjukkan identitas dan latar belakangku. Dengan tatapan mata yang dingin dan ironis dia berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu tahu namaku. Meskipun kita semua di sini untuk menghasilkan uang, kamu harus tahu bahwa tidak akan ada hubungan antara kamu dan aku selama sisa hidup kita. Berhentilah melamun. Sayang sekali. Setelah mendengar jawaban ini, wajahku menjadi pucat. Hatiku sakit seperti ditusuk oleh seseorang. Dalam sepersekian detik, aku tidak tahu bagaimana aku harus menanggapinya. Mungkin, aku harus menghadapinya dengan cara yang lembut dan tenang. Namun, dengan suasana hati yang kompleks yang menggabungkan kemarahan yang disebabkan oleh rasa dihina dan keberanian. Aku dengan paksa menangkap bahunya dan mendorongnya ke dinding. Saat dia sangat ketakutan hingga menjadi bingung, aku mendorong pinggangku dan memukulnya 2 kali dalam bentuk gerakan piston. Pada saat yang sama, saya mengatakan kepadanya dengan marah bahwa saya pasti akan membiarkan dia merangkak ke arah saya dan memohon agar saya menidurinya suatu hari nanti. Gerakan cabul ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang baik. Kata-kata seperti itu juga tidak bisa diucapkan kepada kecantikan berusia 20 tahun oleh orang baik. Saya merasa bahwa saya adalah orang jahat, oleh karena itu, aku merasa sangat takut di dalam hati. Untung saja Mary tidak berteriak keras-keras. Meskipun dia sangat membenciku, dia tetap membawaku ke kantor manajer. Ini adalah pertama kalinya aku menjadi orang jahat yang membiarkan gadis cantik merasa malu dan menyembunyikan wajahnya yang jauh dan mengejek. Di kantor manajer, saya melihat manajer klub pertarungan ini dan belajar tentang pekerjaan yang menjanjikan, gaji tinggi, meningkatkan kesehatan fisik. Melakukan kontak intim dengan tokoh-tokoh besar dan memperluas wawasan saya di tempat kelas atas. Itu disebut pemain tangga.
yang memiliki nama lain di klub pertarungan kantong daging manusia. Orang-orang kaya di klub tarung itu merasa tidak enak jika hanya memukul karung pasir. Mereka membutuhkan karung pasir bergerak untuk berolahraga. Saya adalah karung pasir yang sangat mobile. Waktu kerja pekerjaan paruh waktu ini adalah pukul 18 hingga pukul 23 pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kompensasi per jam adalah 70 koin tembaga. Jika saya terlambat pada hari itu juga, kompensasi pada hari itu akan dipotong. Kompensasi akan dibayarkan setiap minggu. Saya mungkin mendapat tip dari tamu. Pada hari saya pergi ke sana, kantong daging manusia baru saja keluar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan saya, manajer menambahkan 10 koin tembaga lagi per jam untuk saya. 80 koin tembaga per jam. Saya mengadopsinya dengan sukarela meskipun pekerjaan saya harus dikalahkan oleh orang lain. Itu adalah pekerjaan berbayar pertama saya. Pertama kali, saya dipukul dan pingsan di klub pertarungan saat pelatihan dimulai. Saya perlahan-lahan terbangun setelah dibawa keluar dari ruang pelatihan. Sudah terlambat ketika saya kembali ke rumah malam itu. Ayah saya menanyakan alasannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa guru saya memperkenalkan pekerjaan paruh waktu dengan gaji tinggi untuk saya. Saya dapat menghubungi banyak orang kaya dan berkuasa melalui pekerjaan ini. Ketika saya senggang, saya bahkan bisa melakukan latihan fisik. Selain itu, ada banyak keindahan di sana. Saya bahkan bertemu dengan seorang wanita cantik yang memuji saya bahwa saya ambisius dan suka melamun. Ayah dan ibuku tertawa bersamaan. Nah, begitu, pertemuan dengan Maria di klub tarung ini mungkin merupakan firasat dari pertemuanku saat ini, yang melaluinya, Tuhan Yang Maha Kuasa ingin menunjukkan kepadaku suatu hal. Pada suatu saat dalam hidupku, seorang wanita mengubahku dari orang baik menjadi orang jahat. Mary adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kastil Besi Hitam bab 909, Prasasti di Batu Nisan Orang Tercela kutipan 2. Ketika saya melihat Mary terakhir kali, dia lebih cantik dari sebelumnya. Setelah saya meninggalkan klub pertarungan selama beberapa jam, segalanya berubah. Wanita itu mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya status seorang perwira kerajaan Norman di tempat yang diduduki oleh kerajaan Norman. Tuan muda keluarga Gregory tidak mengetahui hal itu beberapa jam yang lalu, namun, dia juga memahaminya setelah beberapa jam. Malam itu sudah terlalu larut dan hampir tidak ada orang yang terlihat di jalanan. Angin malam terasa dingin. Dengan gemetar, Mary berdiri di depan apartemenku seperti seorang putri yang akan menghadiri pesta dan hadiah dibungkus dengan bobtail kristal. Bersamanya ada Pawano, kepala pelayan tua keluarga Gregory. Lelaki tua itu tampak anggun dan teliti dalam balutan burung layang-layang hitam. Di mata rakyat jelata di kota Blackhawk, status kepala pelayan keluarga Gregory adalah yang terpenting, dan status itu bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan dan keluarga rakyat jelata. Atas nama keluarga Gregory, Pavano meminta maaf kepada saya beberapa jam yang lalu dan menyatakan bahwa Maria adalah hadiah keluarga Gregory untuk saya. Di bawah tatapan kepala pelayan tua yang bermartabat, Mary gemetar dan tergagap atas apa yang kuharapkan dia katakan di depanku, yang memalukan bagi seorang wanita. Sebelumnya, aku berpikir bahwa aku seharusnya bersikap ramah pada saat itu. Namun, ketika wanita itu memasuki apartemenku dan meneteskan air matanya seperti anak domba memasuki rumah jagal, aku menyadari bahwa aku tidak cukup berdarah dingin, saya juga tidak bisa merasakan pencapaian atau sensasi menyenangkan dari kesedihan dan keputusasaannya. Sebenarnya, saat aku melihatnya berdiri di luar apartemenku, aku sudah memaafkannya. Konflik antara aku dan dia agak konyol ketika seorang wanita menjual masa mudanya dan penampilan cantiknya dengan harga tinggi di konter. Tiba-tiba, dia menerima pertanyaan dari seorang pria malang. Takut menurunkan levelnya, tentu saja wanita itu akan merasa menjijikkan. Jawabannya kepada saya pada saat itu dapat dengan mudah diterjemahkan sebagai kamu tidak mampu membayar saya. Itu lebih berterus terang daripada tidak sopan. Seperti halnya seseorang dilarang masuk ke restoran kelas atas dengan pakaian lusuh. Itu tidak ada hubungannya dengan harga diri, itu hanya masalah kebiasaan pribadi. Saya sudah memikirkannya dengan matang. Oleh karena itu, saya membuatkan secangkir minuman keras untuknya agar dia hangat. Di bawah tatapan matanya yang luar biasa, aku bahkan meminta maaf padanya atas perilaku kasarku di klub pertarungan. Kami seri, malam itu, aku menyuruhnya tidur semalaman di kamar tamu apartemenku. Aku tidur di kamarku sendiri. Ketika aku bangun di pagi kedua, aku mendapati dia telah pergi, meninggalkan sebuah kalimat di kaca kamar tamuku di dekat lipstiknya terima kasih. Tapi aku membencimu. Saat itu, saya menyadari bahwa wanita itu seperti binatang yang aneh. Terkadang, saat Anda ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya, dia merasa terhina. Terkadang, saat Anda tidak ingin berhubungan seks dengannya, dia juga akan merasa terhina. Saya merasa semua wanita sakit. Semakin cantik wanita itu, dia akan semakin sakit. Kemudian, saya tidak melihatnya lagi meskipun saya meninggalkan anak benua Y setelah kota yang panas dan kekaisaran Norman dihancurkan oleh setan.
Sejujurnya, saya harus menghargainya. Dialah yang mendorongku maju. Belakangan, aku mengetahui dari wanita lain yang kucintai, namun akhirnya kehilangan bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan orang yang kucintai di sisimu. Seseorang akan menjadi dewasa setelah kehilangan orang yang dicintainya. Tidak peduli apakah seseorang bisa mendapatkan atau kehilangan cintanya, anggap saja itu sebagai berkah dalam hidupnya. Maria adalah berkat dalam hidupku. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia dapat membaca artikel ini atau tidak. Saya harus memberkatinya dan berharap dia bertemu dengan orang yang benar-benar dapat menghargainya dan membelinya dalam bentuk kebahagiaan. Sampai saya datang ke negara Taixia, saya memahami kebenaran lain, tidak semua kehilangan adalah sebuah berkah. Jika Anda menganggap kehilangan sesuatu sebagai sebuah berkah, Anda sudah menghilangkan kewaspadaan Anda. Seseorang akan memasang jebakan fatal bagi Anda dengan berkah ini. Ketika saya melawan iblis dengan sengit di wilayah operasi Selne di anak benua Y dan bersikeras untuk melawan mereka di utara pegunungan Kalai di anak benua Y setelah garis pertahanan wilayah. Operasi Selne runtuh, anggota keluarga saya telah tiba di Yingzhou dengan selamat dan lancar provinsi, negara Taixia dan menetap di kota Fuhai untuk sementara waktu. Saya punya 3 bayi. Pernikahan antara putri keluarga Fan dan saya juga ditunangkan oleh orang tua kami dari kedua belah pihak pada saat itu. Pada tanggal 2 Maret tahun ke-900 kalender besi hitam. Anggota keluargaku mengucapkan selamat tinggal kepadaku di kediaman Zhang di kota Cahaya Emas, menungguku untuk menikahi putri dari putri direktur Fan di kota Fuhai, Provinsi Yingzhou. Dengan kinerja luar biasa saya dalam menimbulkan kerugian besar di gereja pencapaian surgawi dan dalam kompetisi untuk gubernur provinsi-provinsi Yuzhou, nama Zhang Tai, Zhang Musen. Dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou tersebar di Provinsi Yuzhou untuk pertama kalinya. Waktu, ibuku berkata bahwa keluarga Fan mendesak pernikahan itu. Mengenai pertunangan seperti itu, pihak laki-laki tidak bisa merasa kasihan pada pihak perempuan. Selain itu, perempuan itu telah menungguku bertahun-tahun. Pernikahan ini ditakdirkan untuk tercapai. Saya terlalu ambisius dan menyenangkan pada saat itu karena saya tidak kalah dalam pertarungan melawan Partai Gobling dan para iblis. Saya hanya melakukan perjalanan ke Yingzhou ini sebagai kesempatan untuk bersantai. Saya belum pernah melihat penampilan putri direktur Fan. Terserahlah, selama dia berbudi luhur dan tidak jelek. Dalam beberapa tahun terakhir di anak benua Y, obat-obatan serbaguna yang diproduksi oleh keluarga Zhang memainkan peran besar dalam perang suci. Bahkan dianggap sebagai penyimpanan strategis dan mata uang keras oleh banyak negara. Oleh karena itu, saya bermaksud memperluas bisnis kelompok bisnis Jinwu di Provinsi Yingzhou secara kebetulan. Seperti pepatah lama, keuntungan harus selalu diberikan untuk bangsanya sendiri, karena sekarang saya akan menikahi putri direktur Fan. Keluarga Fan akan menjadi agen ideal kami di Provinsi Yingzhou untuk menjual obat-obatan serbaguna. Saya pergi ke sana dengan membawa 200.000 botol obat serbaguna sebagai hadiah. Karena ini adalah urusan pribadi, saya tidak merahasiakannya. Oleh karena itu, saat saya meninggalkan Provinsi Yuzhou, mereka yang memperhatikan saya seharusnya mengetahuinya. Saat saya tiba di kota Fuhai, saya diberitahu bahwa Partai Gobling mempunyai pengaruh yang sangat besar di Provinsi Yingzhou. Ketika saya tiba di kota Fuhai, saya tinggal di suite surgawi nomor 7 di Hotel Guanlanhu di kota Fuhai. Saat saya bersiap untuk beristirahat, Ketua Asosiasi Moralitas Partai Gobling di kota Fuhai bernama Yang Yusan telah tiba di hotel dan bermaksud mengunjungi saya. Saya tahu itu adalah ancaman. Oleh karena itu, saya merasa sakit. Setelah mengabaikan Yang Yusan selama beberapa jam, saya akhirnya menerimanya. Sampai saat ini, saya masih bisa mengatakan dengan jujur bahwa saya tidak menyukainya meskipun pria itu sudah meninggal. Saat Yang Yusan melihatku, dia mulai menyalahkanku karena tidak sopan. Saya adalah seorang ksatria, Yang Yusan bahkan bukan petarung tingkat 9. Bagaimana mungkin seseorang di bawah LV9 menyalahkan seorang ksatria karena bersikap tidak sopan saat dia melihat ksatria itu? Apakah ini etiket yang dianjurkan oleh Partai Gobling? Betapa beraninya dia, bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu seorang ksatria di medan perang bisa menyalahkan seorang ksatria dengan cara yang mendominasi atas nama Partai Gobling? Kecuali negara Taixia, kepala organisasi non-pemerintah mana di bawah LV9 yang bisa menyalahkan seorang ksatria di seluruh negara manusia? Mengabaikan rasa hormat seseorang, menyinggung atasan, meminjam kekuatan untuk melakukan kejahatan. Jika Partai Gobling seperti itu dapat mewakili hukum surgawi, maka hukum surgawi tidak lain hanyalah omong kosong di mata saya. Yang Yusan memberi saya solusi konflik antara Partai Gobling dan saya harus bergabung dengan Partai Gobling dan mengambil tanggung jawab untuk membangun kembali asosiasi moralitas di Provinsi Yuzhou sebagai kepala asosiasi moralitas baru di Provinsi Yuzhou atas nama Gobling berpesta. Sebagai keturunan Tuan Huayuan, saya juga memberikan solusi kepada Yang Yusan beritahu para pemimpin Partai Gobling untuk bersujud 3 kali di depan tablet peringatan Lord Huayuan dan akui bahwa mereka salah dengan keras.
Sebelum membubarkan Partai Gobling, Anda ingin tawar-menawar dengan saya atau bermegah dengan saya? Itu bukanlah sebuah kompromi, itu hanya sebuah rencana yang dibuat oleh kekuatan Partai Gobling di Provinsi Yingzhou untuk menamparkan wajah saya. Jika kamu jadi aku, maukah kamu berjanji padanya? Tentu saja Yang Yusan pergi dengan marah. Segera setelah Yang Yusan pergi, saya menerima pesan dari rumah Direktur Fan merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin menemuiku besok. Saya sudah mempunyai firasat bahwa pernikahan ini mungkin akan hancur pada saat itu juga. 2 hari kemudian, saya pergi menemui Direktur Fan di rumahnya. Seperti yang sudah kuduga, pernikahan ini hancur. Menghadapi tekanan besar dari Partai Gobling, keluarga Fan di Provinsi Yingzhou memilih untuk memutuskan pertunangan. Saya sama sekali tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Sebagai tetua istana Huaiyuan, aku tahu pilihan apa yang akan diambil klan dalam situasi ini kecuali jika bersikap bodoh. Para tetua klan tidak akan pernah setuju dengan pertunangan seperti itu dengan risiko berdiri di sisi berlawanan dari Partai Gobling. Saya memahami pilihan keluarga Fan dengan sangat baik. Namun, bukan berarti aku bahagia. Meski marah pada saat itu, saya tidak merasa sakit. Saya marah karena dipukul oleh Partai Gobling di kota Fuhai. Saya tidak merasa sakit karena saya belum pernah melihat putri Direktur Fan sama sekali. Wanita itu hanyalah simbol aneh di pikiranku. Saya tidak melibatkan kasih sayang apapun padanya. Sejujurnya, setelah mengalami begitu banyak hal, meskipun agak tidak tahu malu dan berlebihan untuk mengatakan bahwa saya telah membaca banyak wanita. Saya bukanlah remaja lugu yang akan merasa tertekan karena perkataan seorang wanita di klub pertarungan lagi. Saya hanya merasa bahwa bisnis yang bagus dirusak oleh seseorang, tentu saja, saya akan membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan bisnis bagus itu. Setelah tinggal di Fan Mansion beberapa menit dan meyakinkan Direktur Fan, saya telah meninggalkan Fan Mansion. Setelah itu, saya pergi ke asosiasi moralitas di kota Fuhai dan menamparkan wajah mereka. Seperti kata pepatah lama, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Namun, jika targetnya tepat di hadapanku, aku akan berpikir untuk membalas dendam sepanjang hari. Ini merupakan pukulan keras terhadap asosiasi moralitas di kota Fuhai. Di luar pavilion asosiasi moralitas, saya menginjak tanah di depan tulang punggung asosiasi moralitas sebanyak 3 kali, meruntuhkan pavilion tersebut. 2 orang dari keluarga Qin berada di asosiasi moralitas, Qin Wu dan Tuan Muda keluarga Qin. Ketika sekelompok orang melarikan diri dengan cara yang memalukan, saya tertawa. Setelah meninggalkan kota Fuhai, saya merasa sedikit senang karena saya telah membalas dendam pada Partai Gobling. Saya terpaksa memutuskan pertunangan dengan seorang wanita yang belum saya temui sama sekali. Bagi saya, itu bukanlah hal yang serius. Sulit mendapatkan kekasih di dunia. Saya memperlakukan kekuasaan sebagai hal yang tidak penting dan mengabaikan ejekan dari pihak yang berkuasa. Kamu hanya orang yang lewat dalam hidupku, aku tidak akan kembali ketika aku pergi. Jika saya bisa menikah dengan orang yang saya cintai, saya lebih memilih menjadi petani. Saya akan menggembalakan ternak di pagi hari dan kembali dengan membawa bunga liar. Menyisipkan bunga di ubanmu, aku akan menyaksikan cahaya matahari bersamamu. Kastil Besi Hitam bab 910, Prasasti di Batu Nisan Orang Tercela kutipan 3. Dalam sepersekian detik, aku melihat seseorang yang sama sepertiku dan orang yang aku kejar dari pesawat hingga dilalap api hitam. Kedua orang itu segera menjadi abu. Hatiku langsung membeku. Sebelum aku pulih dari keterkejutan yang tiba-tiba, Qin Wu dan 2 ksatria lainnya telah muncul di udara dan mulai melancarkan serangan ke arahku. Selain Qin Wu, saya bahkan tidak tahu siapa 2 ksatria lainnya, mengapa mereka muncul di sana dan menyerang saya. Saya menanyakan alasannya pada Qin Wu. Qin Wu ingin membunuhku demi mendiang Tuan Muda keluarga Qin. Ketika saya merobohkan pavilion asosiasi moralitas, Qin Wu dan Tuan Mudanya ada di sana. Namun, sampai saya meninggalkan kota Fuhai, saya tidak mendengar ada orang yang terbunuh oleh pavilion yang runtuh. Mengapa Qin Wu membunuhku atas kematian Tuan Mudanya? Saya merasa ada yang tidak beres. Apalagi saat aku mengingat seseorang yang terlihat sama sepertiku dan tiba-tiba menjadi abu di hadapanku. Saya menyadari bahwa saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan. Saya tidak ingin melawan seorang ksatria negara Taixia sampai mati. Saat saya membela serangan gila Qin Wu, saya terus mundur. Saya pikir Qin Wu memenuhi tanggung jawabnya sebagai tetua klan Qin, namun, faktanya aku melakukan kesalahan konyol. Ketika lawan Anda tiba-tiba mengerahkan upaya terbaiknya untuk menyerang Anda dengan ki pertempuran yang mendidih, Anda harus melancarkan serangan balik untuk melindungi diri Anda sendiri. Namun, dalam sepersekian detik, ksatria yang sedang bertarung jarak dekat denganmu melepaskan ki pertempuran pelindungnya dan sengaja mendekati pukulanmu. Pernahkah kamu menemuinya? Saya bertemu itu. Itulah yang dilakukan Qin Wu padaku. Saya ingin mempertahankan pukulannya dengan pukulan saya sendiri, namun, aku meninju tubuhnya hingga berkeping-keping. Sebenarnya, aku sudah menghilangkan 80% kekuatanku saat aku memukulnya.
Sisa 20% kekuatan hanya bisa melukai Qin Wu. Namun, Qin Wu mengungkapkan pelarian aneh ke arahku sebelum terbelah menjadi beberapa bagian. Qin Wu bunuh diri. Namun, dalam situasi itu, semua ksatria lainnya mengira Qin Wu dibunuh olehku. Saat Qin Wu meninggal, saya mendengar raungan berhenti dari langit. Tak lama setelah itu, seorang ksatria bumi yang kuat melancarkan serangan ke arahku. Setelah kematian Qin Wu, saya kehilangan kesempatan terakhir untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak bersalah. Sampai seorang ksatria bumi yang marah ingin membunuhku. Aku masih tidak tahu kenapa aku tiba-tiba terperosok dalam dilema seperti itu dan dikepung oleh para ksatria aneh ketika aku sedang makan hotpot di pesawat. Yang membuatku semakin bingung adalah ksatria bumi berkata dia sedang membersihkan sampah untuk istana Huaiyuan. Saya ingin bersumpah apakah ayah ini telah menculik putri Anda atau menggali kuburan leluhur Anda dan dari mana asalnya. Belakangan, saya mengetahui bahwa ksatria bumi adalah Feng Yuelun, Jenderal Ceji dari Provinsi Yingzhou. Namun, dengan satu pukulannya, aku terluka parah. Sebelum serangan keduanya tiba, saya melepaskan bom ringan yang dapat meledak dari peralatan teleportasi luar angkasa portabel saya dan melarikan diri pada saat kritis. Saya bersembunyi di tempat rahasia karena saya tidak ingin mati tanpa alasan. Setelah lukaku pulih, aku mengubah pandanganku dan datang ke kota Fuhai. Saya ingin mengetahui apa yang terjadi di kota Fuhai setelah saya pergi dari sana dan mengapa saya tiba-tiba menjadi musuh publik di negara Taixia. Mengenai apa yang terjadi nanti, Anda sudah mengetahuinya. Aku juga mengetahui kenapa kedua ksatria itu tiba-tiba menjadi abu di depanku. Apakah ini ironis? Saya harus mempelajari apa yang saya lakukan di kota Fuhai dari orang lain. Setelah itu, aku menjadi buronan penjahat keji, pria abnormal yang dirasuki iblis setelah dipaksa memutuskan pertunangan dengan keluarga Fan. Ada banyak bukti tentang kejahatan saya di mana-mana. Namun, saya tidak punya bukti untuk membuktikan saya tidak bersalah. Sama seperti seekor singa yang jatuh ke dalam perangkap yang tidak mempunyai tangga untuk keluar dari sana. Aku juga tidak bisa membuktikan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu bukanlah diriku yang sebenarnya. Kedua ksatria itu telah diterapkan dengan metode imitasi setan berdarah. Oleh karena itu, mereka tiba-tiba menjadi abu di depanku. Saya sudah puas diserang oleh seorang ksatria yang telah membentuk 3 cakra. Namun, saya bukanlah penjahatnya, tidak peduli betapa miripnya dia dengan saya. Direktur Fan, karena Anda masih hidup, apakah Anda ingat bagaimana bajingan itu menghina putri Anda? Meskipun saya tidak berada di tempat kejadian, saya yakin penjahat itu tidak telanjang saat itu. Apa kamu tahu kenapa? Meski dia bisa meniru penampilanku, dia tidak bisa meniru kulitku. Karena dia tidak tahu apakah saya mempunyai tanda lahir, bekas luka, atau tato di kulit saya, dia tidak berani memperlihatkan kulitnya jika ada celah. Dia juga tidak meninggalkan cairan tubuh apapun yang dapat digunakan untuk mengotentikasi identitasnya jika ada celah. Oleh karena itu, saya kehilangan kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya kerasukan setan. Saya gila. Namun, saya berdiri untuk tidak ejakulasi pada saat itu. Apakah kamu mengagumiku? Bestorp menembus dada kirimu dengan ki pertempurannya. Namun, saat jantungmu berada di dada kanan, akhirnya kamu selamat. Anda yakin orang itu adalah saya karena Anda melihat wajahnya? Namun, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatanmu untuk bertahan hidup. Tahukah Anda alasannya? Sederhananya, sejak saya bergabung dengan Istana Huaiyuan dan menyerbu boneka-boneka iblis di kota dingin surgawi hingga teater operasi Selne. Saya telah melawan banyak boneka iblis dan membentuk kebiasaan bertempur, yaitu, jika saya ingin membunuh seseorang, saya tidak akan pernah menyerangnya. Jantung, sebaliknya aku akan menghancurkan tubuh utamanya menjadi beberapa bagian sehingga dia benar-benar kehilangan kemampuan bergeraknya atau langsung memenggal kepalanya. Kebiasaan ini sudah menjadi naluriku seperti nafasku setelah melawan banyak boneka iblis. Luka berlubang yang umum tidak berakibat fatal bagi boneka iblis. Hanya ketika Anda menghancurkan kepala dan tubuh utamanya, Anda dapat membunuh mereka. Setiap veteran yang memiliki banyak pengalaman dalam melawan boneka iblis akan membentuk kebiasaan seperti itu. Tahukah Anda berapa banyak boneka iblis yang telah saya bunuh di kota dingin surgawi, teater operasi Slenes? Dan dalam proses mencegah kontingen boneka iblis bergerak ke selatan di pegunungan Kalai? Setidaknya 500.000 boneka iblis. Percaya atau tidak, dengan mengorbankan nyawa 500.000 boneka iblis, kebiasaan ini telah tertanam kuat di tulang saya. Karena saya kerasukan setan, saya hampir lupa cara membunuh orang. Aku membunuh seluruh keluargamu, namun aku tidak melepas pakaianku saat memperkosa putrimu. Saat aku senang dengan putrimu yang telanjang, aku tidak meninggalkan cairan mani. Aku sangat membenci keluarga Fan, namun aku menjaga tubuhmu tetap utuh. Karena Bestart itu terlihat sama denganku. Aku menjadi penjahatnya. Inilah yang disebut bukti fatal. Pertapa seruling hijau dan tetua muda dari Sekte Lancang.
Ketika Anda tertarik dengan pertempuran Ki Totem Qin Wu dan mengikutinya untuk mengusir penjahat keluar dari kota Fuhai, apakah Anda yakin penjahat itu selalu ada di depan mata Anda? Apakah Qin Wu mendominasi seluruh proses pengejaran? Apakah penjahat itu telah menghilangkan pandanganmu beberapa saat sebelum kamu bertemu denganku? Akhirnya, melalui pencarian Qin Wu, Anda menemukan saya sekali lagi dan mulai melancarkan serangan ke arah saya tanpa ragu-ragu, bukan? Karena kamu mengejar penjahat itu dari kota Fuhai hingga hutan belantara, ketika kamu melihatku. Kamu mengira akulah penjahatnya. Dalam situasi itu, kalian berdua mengira tidak akan ada Zhang Tai kedua, bukan? Oleh karena itu, saya menjadi penjahat. Jenderal Feng, saya tahu Anda membenci kejahatan sebagai musuh yang mematikan. Namun, ketika Anda berpikir bahwa Anda sedang memurnikan istana Huaiyuan, pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa Qin Wu meninggal saat Anda tiba? Ketika saya membunuh Qin Wu, Jenderal Feng, pertapa seruling hijau, dan tetua muda dari Sekte Lancang semuanya diselimuti oleh ki pertempuran mendidih Qin Wu. Anda sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana Qin Wu meninggal. Anda hanya melihat hasil akhirnya Qin Wu terpecah menjadi beberapa bagian. Tidak diragukan lagi, di mata Anda, Qin Wu dibunuh oleh saya. Saya dirasuki setan, saya menjadi bodoh juga. Setelah melarikan diri dari kota Fuhai, saya tersesat. Namun, aku bergerak menuju kemahmu. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan dari kota Fuhai, saat Anda meninggalkan kamp Anda dengan kapal udara, Anda telah memblokir saya lebih dari 500 mil jauhnya dari kamp Anda. Saat bertempur, pertempuran Ki Totem para ksatria dapat dilihat dari jarak 350 mil di hari yang cerah. Apakah ini berbeda dengan berkelahi dan membunuh orang di luar rumah Anda? Saya tidak tahu mengapa Qin Wu dan Tuan Muda keluarga Qin tiba-tiba muncul di kota Fuhai, karena kedua orang itu seharusnya sedang berpatroli di kota Yulin, kota pribadi keluarga Qin. Seperti yang dikatakan Qin Wu bahwa Tuan Muda keluarga Qin dibunuh oleh saya dan saya membunuh Qin Wu, oleh karena itu keluarga Qin mengira Tuan Muda keluarga Qin dibunuh oleh saya. Ada yang salah dengan Qin Wu? Namun, saya tidak bisa membuktikannya karena dia bunuh diri. Saya hanya ingin mengingatkan keluarga Qin, karena Qin Wu telah melayani Anda selama bertahun-tahun. Dia pasti mengetahui banyak rahasia keluarga Qin dan berpartisipasi dalam banyak tindakan keluarga Qin. Anda sepenuhnya bisa mempercayai Qin Wu, namun, misalkan Qin Wu adalah anggota iblis atau gereja penghancur surgawi. Tahukah Anda apa yang akan dia lakukan selama tahun-tahun ini dan berapa banyak persiapan yang telah dia lakukan di keluarga Qin? Setelah datang ke negara Taixia, satu-satunya musuhku adalah gereja pencapaian surgawi dan partai Gobling. Terakhir, saya ingin berbicara tentang partai Gobling. Keluarga penggemar membuat keputusan untuk memutuskan pertunangan dengan saya di bawah tekanan besar dari partai Gobling. Inilah penyebab tragedi ini. Malam itu, mengapa Yang Yusan memanggil tulang punggung di kota Fuhai setelah kehilangan muka di siang hari dan menunggu untuk dibersihkan oleh saya? Hasilnya, kejahatanku terkonfirmasi dan Qin Wu berkesempatan mengusirku dari kota Fuhai. Guru besar pewaris, dapatkah Anda membuktikan bahwa peristiwa ini bukanlah ujian tembak-menembak yang dirancang oleh partai Gobling untuk membunuh saya? Saya yakin partai Gobling tidak akan pernah sekejam ini karena ini telah melampaui keuntungan Anda setelah melawan istana Huaiyuan dalam waktu yang lama. Saya tahu bahwa banyak anggota partai Gobling mengharapkan saya mati dan mencabut istana Huaiyuan, namun ini bukan gaya Anda. Anda unggul dalam plot yang jelas, seperti mendorong permaisuri kekaisaran di Bukit Xuanyuan untuk menyerang saya dengan kata-kata. Anda sedang berpikir untuk mengambil kesempatan menghancurkan istana Huaiyuan sesuai aturan di negara Taixia. Namun, bisakah Anda membuktikan bahwa tidak ada anggota partai Gobling yang memanfaatkan peristiwa ini atau berkolusi dengan gereja penjangkau surgawi atau setan dalam peristiwa ini? Tentu saja Anda tidak perlu membuktikannya. Karena Anda adalah pemimpin partai Gobling, seorang ksatria surgawi di negara Taixia, guru besar pewaris saat ini dan salah satu dari 3 bangsawan teratas di negara Taixia di masa depan. Namun, aku hanyalah seorang buronan, pria yang gila dan tidak bisa dipercaya. Anda tidak perlu membuktikan atau memberikan tanggapan apapun terhadap perkataan saya. Aku hanya berbicara sampah dan menjebakmu. Ketika saya menimbulkan kerugian besar pada gereja penghancur surga di Provinsi Yuzhou pada awal tahun ini dan membunuh Guru Jiang. Iblis bayangan ini yang mungkin bersembunyi di negara Taixia selama bertahun-tahun mengucapkan kalimat yang menyenangkan dan gila sebelum kematian Hua Anda kiamat orang akan datang. Aku menunggumu di neraka. Hanya saya yang mendengar kalimat ini pada saat itu. Saya pikir itu hanya kutukan dari iblis yang akan mati. Oleh karena itu, saya tidak mengingatnya. Setelah mendengarkan keinginannya, saya menginjak kepalanya hingga berkeping-keping. Akhir-akhir ini, wasiatnya selalu terngiang-ngiang di telingaku. Seorang ksatria kuat yang menguasai metode peniruan setan berdarah dan tidak dapat dilawan oleh seluruh istana Huaiyuan. Kekuatan dahsyat yang bisa membuat Qin Wu menjebakku dengan mengorbankan nyawanya.
Sebuah kekuatan menakutkan yang mengetahui bahwa jantung Direktur Fan ada di dada kanannya melalui database mesin perbedaan resmi Provinsi Yingzhou. Seorang mantan dekan pengadilan Provinsi Yuzhou tiba-tiba menjadi tokoh populer dalam daftar orang yang dicari Mahkamah Agung Negara Taixia. Seorang mantan pria tiba-tiba menjadi iblis yang tidak normal. Setelah datang ke negara Taixia selama setengah tahun, apa yang terjadi padaku dan apa yang terungkap padaku benar-benar di luar imajinasiku. Bersikap hina adalah paspor orang-orang yang hina, sedangkan menjadi mulia adalah tulisan di nisan orang-orang mulia. Aku tercela, namun, saya tidak punya paspor. Jika suatu hari nanti aku dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik di negara Taixia, artikel ini akan menjadi tulisan di batu nisanku. Jika ada satu lagi Zhang Tai yang membuktikan bahwa dia telah mengkhianati manusia dan tidak bisa menggunakan pelat kristal kesatrianya untuk menghubungi Gunung Kecerahan atau meninggalkan kata-kata apapun di forum Gunung Kecerahan, jangan terlalu heran, karena itu adalah tidak sulit bagi mereka. Siapa mereka? Di mana mereka bersembunyi? Selain yakin bahwa mereka jahat terhadap negara Taixia, saya tidak tahu apapun tentang mereka. Sekalipun langit runtuh, seseorang akan mendukungnya untuk kita. Saya telah jatuh ke dalam lubang dan hampir terkubur hidup-hidup. Meskipun aku mencoba yang terbaik untuk melompat keluar, aku hanya bisa sampai sejauh ini. Yah, itu saja yang ingin saya katakan. Karena kekuatanku masih tersisa, aku akan melarikan diri dari dunia luar.